Semuanya bermula dari satu garis. Perang Muri Besar pertama benar-benar neraka dunia. Maksudmu perang besar melawan kultus darah, kan? Benar. Itu adalah krisis terbesar sejak berdirinya aliansi surgawi keadilan kita. Pemimpin kultus darah, The Eye Hong Tron. Pria itu benar-benar monster. Tak ada satu jiwa pun di seluruh aliansi surgawi keadilan yang bisa menandingi ilmu bela dirinya. Tapi bukankah kita yang muncul sebagai pemenangnya dalam perang itu? Ya. Pria perkasa itu, Eye Hong Tron, akhirnya menemui ajalnya. Di bawah pengawasan kita. Tahukah kau siapa yang membunuhnya? Itu pemimpin aliansi, bukan? Bukan. Itu adalah Han Muabech. Maaf. Benarkah? Maksudmu kapten dari Regu Hautian? Pria itu menjawab. Memang benar. Kau sulit mempercayainya, bukan? Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tuan dari Paviliun Giaolong, Meng Dujun. Pria ini adalah kapten dari unit naga ganas, Shinho. Dujun melanjutkan kisahnya. Beberapa tahun kemudian, Perang Muri Besar kedua, yang juga dikenal sebagai Perang Besar melawan Kultus Iblis, pecah. Pada saat itu, sekte-sekte ortodoks bergabung untuk melawan Kultus Iblis. Jika Kultus Darah adalah neraka biasa, maka Kultus Iblis benar-benar neraka asura. Shinho menjawab. Ya, pemimpin Kultus Iblis, Seo Keiwen. Aku dengar dia bahkan lebih kuat daripada pemimpin Kultus Darah. Meng Dujun mengangkat cangkirnya dan meminumnya. Dia menyeka mulutnya dengan ekspresi segar. Dia bertanya. Lalu tahukah kau siapa yang membunuhnya? Shinho bertanya dengan ragu. Tidak mungkin. Pastinya bukan Kapten Regu Hautian lagi. Dujun menjawab. Tepat sekali. Itu adalah Han Muabech. Shinho tercengang. Ini terlalu sulit untuk dipercayai. Kau mengharapkanku menelan kemustahilan seperti itu. Dujun menjawab. Inilah sebabnya mereka yang tahu kebenarannya tidak berani membicarakannya. Aku penasaran berapa banyak orang di Jianghu yang benar-benar tahu kenyataannya. Shinho membatin dengan kaget. Apakah ini masuk akal? Lalu dia bertanya. Tapi mengapa kau mengungkit hal ini sekarang? Meng Dujun menjawab. Aku hanya merasa ingin menyebutkannya saja. Sebenarnya, aku dengar pria itu akan segera datang ke paviliun Giaolong kita. Shinho tersentak. Apa? Dia menjawab. Aku tidak tahu rinciannya. Itu hanya apa yang dikatakan oleh atasan kepadaku. Dia bahkan telah ditunjuk sebagai instruktur untuk unit naga ganas. Berita yang sangat mengejutkan. Shinho berteriak. Maksudmu unit naga ganas kita? Tidak mungkin. Sesaat kemudian, tangannya mulai gemetar. Shinho dipenuhi dengan ketakutan yang sunyi dan menggelisahkan. Dia membatin. Petir di siang bolong macam apa ini? Pria yang membunuh pemimpin kultus darah dan kultus iblis akan berada di bawah komandoku. Suasana beralih ke hutan yang berdesir. Sesuatu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Melesat lurus ke depan, sesosok bayangan meluncur cepat. Pemuda itu mengamati area di depannya. Dia kemudian mendarat di atas tebing tinggi. Saat kabut di sekitarnya menipis, seorang pria muncul. Dia cukup tampan, jelas sang protagonis. Dia mengamati fasilitas pendidikan dari Aliansi Surgawi Keadilan, Paviliun Giaolong. Kapten Regu Hautian Han Muabech, ditunjuk sebagai instruktur untuk unit naga ganas di bawah Paviliun Giaolong. Dia memegang selembar kertas, membacanya dengan penuh perenungan. Dia bertanya lagi. Apa alasan untuk semua ini? Mengenai hal itu. Ini adalah penguasa Paviliun Tian Mu, Gongton dan Kiung. Kau telah berbuat salah, jadi kau harus menerima hukuman yang setimpal. Ketua Aula Keadilan, Wen Hakja. Dia membalas dengan tajam. Cobalah katakan sesuatu yang benar-benar masuk akal. Wen Hakja membentak. Nah, itu dia. Cara bicaramu itu. Apa kau tidak punya konsep hierarki? Berbicara kepada tetua seperti itu. Sikapmu menodai tempat ini. Dia membanting kertas itu ke atas meja. Dia bertanya lagi. Lalu kejahatan apa yang telah aku perbuat? Wen Hakja mencibir. Apakah itu penting? Ini adalah perintah. Dan Kiung membatin. Tidakkah orang ini sadar betapa menyedihkannya dia? Baiklah, mumpung panggungnya sudah siap. Dia bertanya. Apakah ini niatmu? Wen Hakja mencibir. Niatku. Apa kau menyiratkan bahwa aku mencampuri perintah pemimpin aliansi? Dan Kiung menambahkan. Apa yang baru saja kau katakan? Pemimpin aliansi bukan satu-satunya atasanmu. Mendengar nama itu, Wen Hakja mulai merasa curiga. Dia menjawab. Jadi begitu rupanya. Aku benci membicarakan hal ini. Tapi tidak apa-apa jika aku ikut campur, kan? Wen Hakja menggonggong. Hei. Apa yang sedang dibicarakan orang gila ini? Dia menjawab. Apalagi? Aku jelas-jelas mencampuri perintah itu. Wen Hakja mencibir. Bocah kurang ajar. Kau hanyalah bocah dari keluarga kelas 3.
Jangan pikir kau bisa bertindak liar hanya karena kau diunggulkan. Aku akan memberimu pelajaran dulu baru menendangmu keluar nanti. Dia mengumpulkan energi di tangannya, bersiap untuk melepaskan teknik tinjunya. Sebuah tinju dilayangkan. Dia membatin. Teknik tinju walet jatuh dari sekte Huashan. Sungguh biasa saja. Dengan satu injakan, dia mengguncang bumi, membuat debu dan pasir berterbangan. Pria itu terpental ke belakang akibat serangan balik tersebut. Matanya dipenuhi dengan ketakutan murni. Lalu, dengan gerakan santai, dia melayangkan tinju tepat ke tubuh tetua itu. Tatapannya tetap sedingin biasanya. Pria itu meluncur ke belakang sementara dan Kyung menyaksikannya dengan terkejut. Wen Hakja menghantam dinding dengan keras. Dia jatuh pingsan, tampak benar-benar linglung. Dan Kyung berteriak. Hei, pelan-pelan sedikit. Dia bertanya dengan ragu. Apa? Kita bahkan belum memulainya. Jaga bicaramu. Lihatlah itu, hanya jeritan yang bergema di seluruh bangunan. Sesaat kemudian. Tidak bisakah kau membaca situasi sekarang? Ada banyak orang yang menentangmu. Tetap di sini hanya akan memicu lebih banyak konflik. Pemimpin aliansi telah menyetujui perintah ini. Semua orang ingin menendangku keluar. Aku juga merasa sedih, ini bukan perasaan yang menyenangkan. Han Muabech, orang yang berdiri di atas segalanya, harus pergi. Sementara itu, dia tetap termenung, mengamati situasi. Dia membatin. Jadi, akhirnya menjadi seperti ini. Seperti yang dikatakan pemimpin aliansi, perang telah berakhir, dan Dewan Tetua akan mengawasi dengan ketat. Aku tidak berdaya untuk menghentikan mereka sekarang. Muabech, masa-masa sulit akan menantimu. Mereka dari 5 keluarga besar dan persatuan 9 sekte besar. Dia menjawab. Aku kecewa karena aliansi surgawi keadilan kita dikendalikan oleh kekuatan seperti itu. Dia berbicara. Aku mengandalkanmu. Setelah mendengar kata-kata itu, tatapannya menjadi semakin bertekad. Kemudian, Dan Kyung bertanya. Jadi, kau akan pergi? Dia menjawab dengan kesal. Tentu saja. Jika aku menghilang, semua orang akan merasa lebih tenang. Si tua itu memanggil. Muabech. Tapi mengapa harus unit naga ganas? Suasana beralih ke area yang berbeda. Benteng Sanfui dibangun untuk menahan makhluk-makhluk iblis. Unit naga ganas berfungsi sebagai pendukung bagi Phantom Shadow, angkatan bersenjata aliansi surgawi keadilan yang bertanggung jawab melindungi tempat ini. Dia bertanya dengan jengkel. Instruktur. Orang-orang bergosip. Apakah ini waktunya bagi para tameng hidup lagi? Ah, periode perekrutan untuk magang unit naga ganas di Pavilion Gia Olong sudah dimulai, kan? Ini merujuk pada fakta bahwa jika terpilih, pekerjaannya sangat berbahaya, bertindak sebagai tameng manusia. Meskipun gaji bulanannya lumayan, mengingat harga yang harus dibayar, itu tidak seberapa. Dia memalingkan wajah, membatin. Inilah yang diubah oleh pemimpin aliansi Solviung. Namun, aku harus menjadi instruktur bagi mereka yang ditakdirkan menjadi tameng hidup. Tua-tua bangka sialan itu, mengirimku ke tempat yang tidak menyenangkan seperti ini. Suasana beralih ke sebuah villa besar yang jelas-jelas baru direnovasi. Di pintu masuk yang masif, orang-orang terlihat sedang berlatih. Di dalam sebuah ruangan. Ini pertama kalinya aku melihatmu sejak perang besar. Bagaimana kesehatanmu? Yang lain menjawab. Seperti yang kau lihat. Si tua itu bertanya. Jika kau datang ke sini, kau pasti telah membuat keributan di suatu tempat, kan? Muabech menjawab. Ya, aku tidak terlalu peduli. Meng Dujun menjawab. Aku mohon padamu, jangan membuat masalah di Pavilion Gia Olong. Dia membalas. Aku selalu tenang, orang lainlah yang berisik. Dia menjawab. Tetap saja, berhati-hatilah. Lalu dia membatin. Itu adalah kebenarannya. Masalah terbesarnya adalah latar belakang keluarganya yang rendah, dan fakta bahwa dia adalah Kapten Regu Hautian, rekan terdekat pemimpin aliansi. Dia adalah duri dalam daging bagi 5 keluarga besar dan persatuan 9 sekte besar. Karena itu, yang terbaik baginya adalah bersembunyi dan tetap di sini. Muabech bertanya. Apa sebenarnya yang dilakukan unit naga ganas? Dalam perjalanan ke sini, aku mendengar orang-orang membicarakan tentang tameng hidup. Meng Dujun menjawab. Ya, kau tidak salah dengar. Karena tingkat kelangsungan hidupnya kurang dari 5%, itu tidak ada bedanya dengan melatih orang mati. Dia tersentak. 5%. Sialan, tempat macam apa ini? Setiap tahun, 100 orang dipilih, mereka diterima segera setelah mereka mendaftar. Dan setelah 2 tahun pelatihan, mereka dikirim ke sana. Dia bertanya. Jadi, Kapten Moyong akan pergi bersama mereka dalam 2 tahun. Shinho menjawab. Tidak, unit naga ganas hanya bertanggung jawab untuk pelatihan di Pavilion Gia Olong, para anggota pergi ke sana sendiri. Dia menghela napas panjang. Dia mengumpat. Serius, benar-benar tempat neraka. Shinho tersentak kaget, sementara Meng Dujun mengabaikannya begitu saja. Lalu dia menjawab. Ini sudah larut, biarkan aku mengantarmu ke kamarmu. Waktu berlalu hingga larut malam.
Shinho berkata. Aku akan menugaskan satu kelompok kepadanya seperti instruktur biasa. Jika tidak kita akan kekurangan tenaga. Dujun menjawab. Sungguh memusingkan. Omong-omong, di antara para magang yang masuk kali ini. Apakah ada pembuat masalah? Shinho menjawab. Ah, ya, ada satu orang. Dujun menjawab. Baiklah, serahkan saja anak itu kepada instruktur. Shinho bertanya. Ya, tapi apakah itu tidak apa-apa? Bagaimana dia akan bereaksi? Dujun menjawab. Bukankah bocah itu sendiri yang mengatakannya? Dia bilang semua orang di sekitarnya berisik sementara dia sendiri tenang. Mari kita lihat apakah itu benar. Suasana beralih ke keesokan paginya. Sambil mengistirahatkan kepalanya, dia membatin. Menghabiskan waktu di sini bukanlah hal yang buruk. 3 hari kemudian, Pavilion Yeon NU. Dia berbicara. Beraninya terlambat di hari pertama. Instruktur unit 7 yang setia. Aku akan lihat terbuat dari apa bocah-bocah ini. Muncul di hadapannya beberapa anak muda. Menghadapi mereka yang membangkang ini. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajah-wajah asing ini, yang akan segera menjadi akrab, mungkin akan terikat dengannya untuk waktu yang lama. Dia membatin. Apakah 5 anak ini yang mereka serahkan kepadaku? Kuda-kuda mereka cukup aneh. Mereka dengan kuda-kuda seperti ini biasanya tidak akan ikut pelatihan tameng hidup unit naga ganas. Kalau begitu, dia mengaktifkan kekuatannya, berbisik. Mata roda cahaya abadi. Menatap langsung ke dalam batin kelima anak itu. Dia mengamati 8 pembuluh darah luar biasa dari masing-masing anak untuk mengevaluasi mereka. Yang satu ini, tidak peduli berapa banyak langkah yang dia ambil atau bagaimana pusat gravitasinya bergeser, dia telah mencapai seni abadi, meskipun kualitasnya tampak agak kurang. Yang itu berasal dari sekte Zhongnan. Samar-samar, tapi sepertinya dari keluarga Luyancha. Apa ini? Yang satu ini telah melakukan sesuatu yang cukup menggemaskan sebelumnya. Dan satu orang terakhir membuatnya dipenuhi keraguan. Dia membatin. Apa? Belum pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Haha, apakah kau datang ke sini hanya untuk membuat masalah? Aku sudah bilang dengan jelas bahwa aku akan tetap tenang, dasar tua-tua bangka sialan. Pada saat ini, anak-anak itu saling memandang. Siapa itu di sana? Dia angkat bicara. Salam. Namaku HMU Beck, instruktur unit naga ganas, yang akan memimpin unit 7 untuk sementara waktu. Di sore hari, si tua itu menanyainya. Instruktur H, apa yang terjadi? Kau baru saja menyapa para murid dan langsung pergi. Ketua unit naga ganas melapor kepadaku bahwa kau menyuruh para murid pulang saja. Dia menjawab. Ya, aku memang melakukannya. Ada masalah. Dujun bingung. Orang ini benar-benar. Kau adalah instruktur unit naga ganas 7, tugasmu adalah melatih para magang unit 7. Dia menjawab. Hanya saja mereka terlalu sulit untuk dikendalikan, jadi. Si tua itu terkekeh mengejek. Dia berbicara. Keluarga Tang Sichuan, Luyancha Hubei, sekte Zhongnan. Seberapa sakit dirimu hingga mengumpulkan 3 anak dari keluarga bergengsi dan menyerahkannya kepadaku? Apa menurutmu mereka cocok dengan unit naga ganas, tempat bagi anak-anak rakyat jelata? Wajah Dujun menjadi pucat. Dia menambahkan. Apakah niatmu untuk mencampurkan 2 anak rakyat jelata di sini? Ketiga orang itu aman, sementara sisanya didorong menuju kematian. Aku pikir kalian hanya anjing dan ayam, tapi ternyata kalian bahkan lebih buruk. Jelas keluarga mereka ikut campur dalam hal ini. Apakah kau berencana menggunakanku sebagai tameng? Bukankah sudah kujelaskan terakhir kali? Aku ingin hidup damai. Dujun angkat bicara. Ini salah paham, biarkan aku menjelaskan, hanya saja. Tang Jinsan dan Bek Ri Pyeong dikirim langsung oleh kepala keluarga Tang dan pemimpin sekte Zhongnan. Gadis itu, Yeon Hamin, datang ke sini atas kemauannya sendiri. Kami juga dalam posisi yang sulit. Dia bingung. Lalu kenapa? Si tua itu menjawab. Aku melihat bahwa kaulah orang yang paling cocok. Tidak mungkin instruktur lain bisa menanganinya ketika keluarga Tang atau sekte Zhongnan ikut campur atau memberi tekanan. Instruktur lain dari unit naga ganas paling banyak berada di kelas 1 atau 2. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa melatih tuan muda dan nona muda tersebut dengan benar? Dia mengevaluasi. Itu terdengar seperti alasan yang bagus. Si tua itu menambahkan. Lagi pula, tidak peduli kelompok mana yang mereka masuki, mereka hanya akan membahayakan yang lain. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada anggota di kelompok yang sama dengan mereka? Dia berteriak. Apa? Kau memilih anak-anak itu sebagai tameng hidup, dan sekarang kau berpura-pura peduli pada mereka. Tapi tetap saja, 5% dari mereka selamat dan kembali. Untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup meski sedikit, seseorang harus berusaha keras, kan? Si tua itu menjawab. Itulah sebabnya aku mempercayakan ini padamu. Aku yakin kau bisa menanganinya dengan baik. Lagi pula, karena kau harus tetap di sini, kau harus fokus memenuhi tugasmu. Dia memalingkan wajah dan menjawab. Cari orang lain, aku tidak akan melakukannya. Si tua itu berkeringat dingin. Lalu berbicara.
Masa depan anak-anak itu bergantung padamu. Dia menggerutu. Sialan, kendalikan dirimu, jangan buat keributan di sini. Lalu si tua itu menghela napas dan mengambil sebuah benda dari jubahnya. Dia berbicara. Ini adalah informasi rinci dari 5 magang tersebut. Karena kau tidak mengambilnya, aku membawanya ke sini. Dia melihat tumpukan kertas itu dan tenggelam dalam lamunan. Dia membatin. Apa menurutmu aku butuh ini? Dujun menjawab. Dan Mok pun belum pernah belajar seni bela diri, tapi bocah itu sukarela bergabung. Dia bukan tipe anak yang akan pergi hanya karena kau menyuruhnya. Dia datang ke sini demi uang. Uang? Tentu saja. Dia membatin. Uang adalah hal yang membuat orang bekerja keras dan menderita. Mu Beck menjawab. Setidaknya keluarga Luyencha tidak ikut campur dengan anak itu. Hanya aku yang tahu dia putra Luyencha, dan aku baru sadar dia sangat mirip denganmu. Cukup untuk hari ini, pastikan lakukan dengan benar besok. Dia berseru. Ketua unit. Dia langsung menjawab. Maksudmu aku harus tetap bertanggung jawab atas bocah-bocah ini. Di sini dia berteriak. Sialan, aku sangat benci ini. Malam itu, di dalam ruangan. Dia menggerutu sendirian. Sialan, apa sebenarnya yang mereka suruh aku lakukan? Kehidupan pribadi dan maupun dan Yeon Hamin benar-benar jungkir balik. Sambil melepaskan kekuatannya, dia membatin. Ini menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Tumpukan kertas di tangannya hancur menjadi debu. Berubah menjadi fragmen kecil yang tersebar kemana-mana. Dia membatin bingung. Anak-anak itu belum pergi juga. Serius, apakah mereka sedang di usia membangkang? Dia menggunakan teknik perpindahan tempat dan muncul tepat di hadapan anak-anak itu. Dia bertanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Bocah-bocah, aku sudah bilang dengan jelas agar kalian pulang. Anak-anak itu terkejut. Sejak kapan? Instruktur. Dia bertanya. Kenapa kalian masih di sini? Kenapa kalian belum pulang? Apa kalian sedang mempermainkanku? Funloi angkat bicara. Aku tidak bisa kembali, Tuan. Dia membatin. Apakah bocah ini dan Mok pun? Si rambut oranye menambahkan. Aku ingin, tapi si tua itu pasti akan melemparku kembali ke sini. Lagi pula, jarak dari Wusang ke Sichuan sangat jauh. 2 orang lainnya merasakan hal yang sama. Dia menghela napas dan membatin. Sekarang setelah aku tahu keadaan mereka, aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia bertanya. Apakah kalian sudah makan? Mereka menjawab. Belum, kami belum makan apapun. Kami sudah menunggu instruktur. Dia ragu. Apa? Kalian sudah di sini sejak pagi tadi. Anak-anak ini benar-benar merepotkan. Membatin dalam hati. Aku harus memberi mereka makan dulu, kan? Restoran Seoryongguan mungkin sudah tutup sekarang. Sesaat kemudian, dia angkat bicara. Hei, makan dulu. Setelah kenyang, pulanglah dan tidur, dengar tidak? Kalian mengerti? Anak-anak menjawab. Ya, instruktur. Kami akan menikmati makanannya. Dia membatin. Sialan, aku sudah menghabiskan semuanya bahkan sebelum menerima gaji. Pertemuan pertama ini jadi cukup mahal. Melihat tumpukan makanan di depannya, Funlai membatin. Ini lezat. Aku belum pernah makan yang seperti ini sebelumnya. Dia mengunyah dengan gembira, membatin. Tapi aku merasa sangat bersalah. Keluargaku kelaparan sementara aku duduk di sini memakan makanan mewah seperti ini. Dengan air mata berlinang, dia membatin. Uang sebanyak ini bisa menghidupi keluargaku selama beberapa hari. Mu Beck membatin. Sepertinya bocah ini tidak bisa makan dengan tenang karena situasi keluarganya. Aku tahu perasaan itu. Lalu dia menepuk bahunya dan bertanya. Ada apa? Aku akan memberimu uang lebih untuk membeli makanan, jadi makanlah sebanyak yang kau mau. Jangan khawatir. Mendengar ini, bocah itu kaget dan bertanya. Ya. Benarkah, Tuan? Yang lain bertanya-tanya. Apakah anak itu menangis? Di sebelah sini, bocah itu makan dengan bahagia. Mu Beck membatin. Rumahnya di sekitar sini, kan? Tidak ada salahnya mampir untuk berkunjung. Beberapa saat kemudian, dia bertanya. Apakah kita belum sampai? Berapa lama lagi? Bocah itu menjawab. Itu dia. Ini rumahku. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Dia membatin ragu. Gubuk di sana itu. Bocah itu masuk ke dalam dan memanggil. Ibu. Funhye. Keduanya bingung. Apakah itu suara kakakmu? Apa? Mana mungkin itu kakakmu? Kau pasti salah dengar. Kakakmu ada di unit Nagagana sekarang, bagaimana mungkin dia kembali ke sini? Melangkah masuk, Funhye memanggil. Itu benar-benar suara kakak, Ibu. Funlai melangkah masuk. Ibu, aku pulang. Keduanya penuh kejutan. Funlai. Lihat,
Itu benar-benar kau. Funlai. Dia bertanya. Kenapa kau di sini? Bukankah kau bilang tidak bisa pergi selama 3 bulan pertama? Dia menjawab. Ah, aku diizinkan keluar sebentar. Dia melihat apa yang dipegangnya dan bertanya. Hah, Kak, apa itu? Dia menjawab. Ah, ini. Membatin dalam hati. Mereka pasti akan terkejut. Dia melangkah maju dan membuka tutup wadah makanan. Wus, isi di dalamnya membuat gadis muda itu melonjak. Keduanya berseru. Apa semua ini? Baru pertama kali ini aku melihat hidangan seperti ini. Funlai, apa yang terjadi? Dari mana kau mendapatkan ini? Dia menjawab. Ah, instruktur membelikannya untukku karena ini hari pertama pelatihan. Funhye, kemari dan makanlah. Di luar, dia hanya bisa menghela napas. Dia membatin. Demi ibu dan adiknya, bocah itu. Kenyataannya, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya untuk bergabung dengan unit naga ganas. Dia memalingkan wajah dan menghela napas frustrasi. Kemudian, bocah itu bercerita. Sebenarnya, aku berasal dari klan bergengsi. Saat aku berusia 8 tahun dan Funhye masih di dalam rahim ibu, klan terjebak dalam perang dan lambat laun hancur. Mu Baek membatin. Jadi dan maupun dulunya adalah tuan muda. Perang benar-benar kejam. Tapi terlepas dari itu, bocah ini memiliki tekad yang sangat tangguh. Ibuku membawaku pergi dan kami melarikan diri ke Wusang. Dia membatin dalam hati. Sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, Jianghu sedang dalam krisis karena perang. Satu malam saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh desa. Dia bercerita. Masalahnya adalah, klan kami hancur karena seseorang mengkhianati kami. Mendengar ini, dia merasa skeptis. Pengkhianatan. Dia menjawab. Ya, itulah alasan aku bergabung dengan unit naga ganas. Aku tidak hanya butuh uang, aku butuh kekuatan, tapi tidak ada sekte lain yang mau menerima anak sepertiku. Unit naga ganas adalah satu-satunya harapanku, jadi tolong jangan suruh aku pulang lagi. Mendengar itu, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Dia bertanya. Kudengar adikmu juga sakit. Bocah itu tersentak. Bagaimana Tuan tahu? Dia menjawab. Tidak ada yang tidak aku ketahui. Membatin dalam hati. Ini jelas 7 meridian yin yang terputus. Tanpa pengobatan yang tepat, dia akan menderita rasa sakit yang luar biasa dan tidak akan hidup melewati usia 20 tahun. Dia bertanya. Apa kau sudah pernah ke klinik tabib? Bocah itu menjawab. Ya, aku sudah membawa adikku ke banyak tempat, tapi tidak ada yang tahu penyebabnya. Itulah sebabnya aku butuh lebih banyak uang dan kekuatan, tolong jangan suruh aku pulang. Dia membatin kesal. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika dia tetap di unit naga ganas, cepat atau lambat dia akan mati. Sialan, tidak ada yang berjalan lancar. Dia bertanya lagi. Oh benar, bukankah gerbang unit naga ganas tutup setelah tengah malam? Dia menjawab. Ya, aku tahu itu, tapi... Dia berseru. Sialan, ini membuat pusing. Tunggu apa lagi? Lari. Kecuali kau ingin tidur di luar. Dia bertanya bingung. Ya, instruktur, tolong ikut denganku. Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Dia meregangkan tubuh setelah hari yang melelahkan. Dia menggerutu. Sialan, aku tidak cukup tidur, jadi aku kelelahan. Dengan susah payah, dia menghindari para penjaga, melesat menembus malam melewati pos jaga. Jika dia tertangkap, dia pasti akan diomeli sampai mati. Lalu dia menghempaskan bocah itu ke tempat tidur agar bisa tidur nyenyak. Dia berjalan ke depan dan membatin. Seperti yang diharapkan, semua orang ada di sini. Dia bertanya. Apa? Kenapa kalian masih di sini? Astaga. Aku sudah menyuruh kalian pulang. Pergi. Apa kalian tahu apa artinya tetap berada di sini? Mereka semua menjawab serempak. Ya. Funlai membatin. Aku sudah jelas menceritakan keadaanku padanya kemarin. Dia bertanya. Astaga, apa kalian anak-anak akan terus begini? Hei, Tang Xinsan. Dia menjawab. Ya, instruktur. Dia bertanya. Bukankah akan jauh lebih baik jika kau kembali melakukan hal-hal konyol di Cheongdu? Dia bertanya bingung. Apa? Bagaimana bisa Anda? Dia menambahkan. Kau dan Baek Ri Bin berada di sini hanya akan menyusahkan 3 orang lainnya. Pengganggu. Pergi saja dan jalani hidup yang nyaman. Tang Xinsan angkat bicara. Tapi itu adalah perintah ayahku. Bahkan jika aku kembali, aku hanya akan kembali lagi tahun depan. Baek Ri Bin menambahkan. Aku juga tidak bisa mengabaikan kata-kata ketua sekte. Keduanya menggertakkan gigi, bertekad untuk bertahan sampai akhir. Dia menghela napas. Sialan, mereka sama sekali tidak terlihat putus asa. Lalu dia berkata pelan. Jadi kalian lebih memilih tetap di sini meski harus mati, kan? Kalian mungkin akan mati dalam 2 tahun. Apa kalian tahu kemana kalian akan dikirim dalam 2 tahun?
Keduanya menjawab. Tentu saja, kami akan dikirim ke hutan iblis Sanviet di sisi lain tembok Sanviet. Kami harus memusnahkan sisa-sisa kultus darah dan monster yang mereka ciptakan. Dia bertanya lebih lanjut. Lalu apakah kalian tahu makhluk macam apa mereka itu? Keduanya terkejut dan menjawab. Itu. Mu Baek menjelaskan. Mana mungkin kalian tahu? Rumor yang beredar di Jianghu hanyalah bahwa itu adalah negeri monster. Tingkat kelangsungan hidupnya hanya 5%. Jika 100 orang pergi ke sana, hanya 5 yang akan kembali setelah 5 tahun. Dan siapa yang tahu apakah 5 orang itu akan cacat atau tidak? Apa menurutmu kau akan termasuk di antara 5 orang itu? Dia membatin dalam hati. Orang-orang tua sialan itu. Ini adalah hasil dari 5 klan besar dan 9 sekte satu geng yang mempercayakan pembersihan hutan iblis Sanviet untuk mengendalikan 8 gerbang baru dan kekuatan pemimpin aliansi. Karena semua kekuatan utama, termasuk pemimpin kultus darah, telah dikalahkan, orang-orang tua itu berpikir ini mudah, padahal tempat itu sama sekali tidak biasa. Dia angkat bicara. Dengarkan baik-baik, orang-orang tua itu menyembunyikan kebenaran tentang hutan iblis Sanviet. Itu adalah kebenaran yang hanya diketahui oleh bajingan-bajingan itu. Tentu saja, ayah kalian juga sama. Sekarang, aku akan memberitahu kalian rahasia dunia ini yang telah lama disembunyikan. Aku tidak tahu kutukan macam apa yang dilemparkan kultus darah pada tanah itu. Tapi Jiangxi terus-menerus muncul di sana. Itu benar-benar tanah terkutuk. Setelah salah satu rekanku digigit, dia benar-benar menjadi Jiangxi keesokan harinya. Mereka bukan manusia, semua hewan di sana seperti jiwa iblis. Tempat itu milik Jiangxi kematian, Jiangxi darah, Jiangxi racun, dan berbagai jenis Jiangxi lainnya. Mendengar ini, mereka semua terkejut. Jiangxi. Bukankah itu hanya rumor? Apakah makhluk seperti itu benar-benar ada? Dia menambahkan. Dan kalian semua akan berfungsi sebagai tameng daging untuk memudahkan pemusnahan mereka. Anak-anak itu bertanya. Bagaimana Anda tahu ini, instruktur? Dia menjawab. Karena aku telah mendapatkan hak untuk tahu. Sekarang, itu tidak penting. Jadi, sekarang setelah kalian tahu yang sebenarnya, apa kalian masih ingin lanjut? Putuskan sekarang, apa kalian akan pulang? Tidak mau bicara. Anak-anak itu terdiam setelah mendengar hal tersebut. Dia berteriak. Kalian benar-benar bodoh. Jadi pada akhirnya, kalian memutuskan untuk menjadi tameng daging, bukan? Dan Mok Funlai, apa kau benar-benar tidak ingin pulang? Apa kau mau ibu dan adikmu mencucurkan air mata darah selama 2 tahun ke depan? Teriaknya. Jika aku pulang, belum sampai 2 tahun pun mataku sendiri sudah akan mencucurkan air mata darah. Dia bertanya bingung. Apa? Membatin dalam hati. Benar juga, jika dia keluar dari unit naga ganas, keluarganya mungkin akan mati kelaparan sebelum 2 tahun berlalu. Dia memalingkan wajah dan menjawab. Baiklah, jika kau tidak mau pulang, tetaplah di sini. Aku akan menanggung makan, tempat tinggal, bahkan uangmu selama 2 tahun ke depan. Namun, aku tidak mau membuang waktu pada mereka yang ingin mati konyol. Jadi, latihlah diri kalian. Funlai bertanya bingung. Apa? Tapi. Dia menjawab. Latih dirimu, apa kau tidak mengerti? Sesaat kemudian, dia mengerang. Baiklah, lakukan sesuka kalian. Tidak ada yang perlu aku pusingkan. Astaga, apa sudah waktunya makan? Tak lama kemudian, di aula makan yang ramai. Dia menggerutu. Ayo, cepatlah. Kemarin aku nyaris tidak makan karena mengkhawatirkan kalian bocah-bocah. Funlai membatin. Dia tidak mengajar, tapi dia sangat rajin kalau urusan makan, ya. Dia angkat bicara. Makanan hari ini aromanya enak, ayo masuk. Oh, aroma itu sangat lezat, benar-benar menggugah selera. Kelompok itu melangkah masuk. Dia bertanya bingung. Tunggu, sepertinya area pembagian makanan ini agak tidak biasa. Dia melihat ke arah sekelompok orang di kejauhan. Mereka bertanya bingung. Apa ini? Bukankah itu unit naga ganas? Memang, kenapa mereka ada di sini? Bukankah seharusnya mereka ada di paviliun Damlong Selatan? Kelompok Muyaok terus berjalan masuk dengan tenang. Hamin angkat bicara. Instruktur, sepertinya kita tidak seharusnya menggunakan tempat ini, kita harus menggunakan paviliun Damlong Selatan. Dia menjawab. Apa? Aturan macam apa itu? Aku diberitahu kalau aku bebas menggunakan paviliun Damlong manapun. Dia bertanya bingung. Hah? Kami para murid belum pernah mendengar hal itu. Dia menyatakan. Apa? Aku jelas-jelas diberitahu. Ah, makanlah dengan bebas di mana saja. Entah itu paviliun Damlong Timur, Barat, Selatan, atau Utara. Dia membatin. Jadi hanya aku yang diizinkan, sementara kalian anak-anak tidak. Ini gila. Menyuruhku melewati tempat sedekat ini hanya untuk pergi ke paviliun Damlong Selatan yang paling jauh. Seorang pria mendekat dan bertanya. Hei, ada apa di sana? Seseorang dari kelompoknya angkat bicara. Anu, ada instruktur yang datang ke arah sini.
Pria itu melihat lencana tersebut dan terkejut. Apa? Unit naga ganas. Kepala instruktur unit naga tersembunyi, Sa Dukwang. Dia membentak. Konyol sekali. Tempat macam apa ini sampai kalian kroco unit naga ganas berani merayap masuk? Dia melangkah maju. Tempat macam apa? Bukankah ini hanya aula makan? Apa sebenarnya masalahnya? Dukwang membatin. Siapa kau? Lalu dia bertanya. Aku Sa Dukwang, kepala instruktur unit naga tersembunyi. Dan siapa kau? Dia menjawab. Hamuyok, instruktur kelompok 7 dari unit naga ganas. Dukwang bertanya bingung. Instruktur. Aku tidak melihatmu memakai lencana unit naga ganas. Tapi kenapa ada instruktur di sini? Bukankah instruktur biasanya makan di paviliun Damlong Utara? Dia mengancam. Di mana aku makan adalah urusanku. Dukwang berteriak. Apa? Bagaimana bisa itu hanya urusanmu? Kau seperti kecoak, haha. Secara nama, siapapun bisa menggunakannya. Tapi kenyataannya, tempat yang digunakan setiap unit telah ditentukan dengan jelas oleh tradisi. Unit naga tersembunyi menggunakan timur, dan unit naga luar menggunakan barat. Mereka yang bertugas sebagai instruktur dan pejabat ada di utara, sementara pelayan dan unit naga ganas ada di selatan. Bek Ri Bin bertanya bingung. Apa? Bahkan ada aturan seperti itu. Muyaok membatin. Ah, ini benar-benar menyebalkan. Berdasarkan apa orang ini berani bertindak begitu gegabah? Aku tidak mengenali wajah ini, dia pasti bukan siapa-siapa. Dukwang berteriak. Jadi pergilah dari sini sekarang juga. Jangan kotori paviliun Damlong Timur. Kita tidak boleh membiarkan sedikit pun bau busuk yang menyedihkan dari unit naga ganas menempel pada kami. Itu akan sangat mengerikan. Kerumunan itu meledak dalam tawa mengejek setelah mendengar hal itu. Kelompok Muyaok membatin. Sialan, apa kita diperlakukan seperti ini lagi? Muyaok mengancam. Setidaknya, sepertinya kaulah yang kotor di sini. Dukwang berteriak. Apa katamu? Seorang instruktur kroco dari unit naga ganas berani menghinaku. Dia mengejek. Yah, jika kau begitu hebat, seberapa hebatkah kau? Dia mulai marah. Kau. Bajingan ini. Tinjunya mengepal, bersiap untuk memukulnya. Mata mereka bertemu, penuh dengan niat membunuh. Seorang pria melangkah masuk dan memanggil. Kepala instruktur, tolong hentikan. Muyaok membatin. Jadi orang ini adalah kepala instruktur. Tapi siapa yang satunya lagi ini? Pria lainnya berteriak. Membuat keributan di aula makan seperti ini tidaklah benar. Banyak murid yang menonton. Ini adalah instruktur dari unit naga tersembunyi, Teikat Nim. Dukwang membantahnya. Instruktur Teikat, dengarkan kata-kata kurang ajar yang diucapkan pria ini. Apa maksudmu dengan memasuki area orang lain dan menyebabkan gangguan? Dia mengejek. Bajingan. Jika begitu, bukankah orang yang memulai masalah itulah bajingan yang sebenarnya? Teikat memanggil. Instruktur H juga harus berhenti. Dia bertanya. Teikat adalah namamu, bukan? Dia bertanya bingung. Apa kau mengenalku? Dia menambahkan. Ya, kau termasuk dalam paviliun mata langit, bukan? Dia membatin dengan terkejut. Apa? Kau tahu tentang paviliun mata langit? Paviliun mata langit, salah satu cabang militer dari Aliansi Murim, yang termasuk dalam tingkat keempat. Tempat itu lebih sering dikenal sebagai paviliun militer daripada nama resminya. Teikat membatin. Tapi informasi tentang tempat asalku adalah rahasia tingkat 3, bagaimana dia bisa tahu? Lalu dia menjawab. Anda pasti salah orang. Muyaok bertanya bingung. Benarkah? Tidak, aku yakin sekali. Dukwang menilai. Siapa orang ini? Mengetahui tentang paviliun mata langit, dia sepertinya bukan pengangguran tanpa nama. Teikat menasihati. Kepala instruktur, mohon bermurah hati dan biarkan ini berlalu. Menyebabkan lebih banyak masalah hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Ada terlalu banyak mata yang melihat. Melihat sekeliling, memang ada terlalu banyak orang yang menonton. Dukwang membatin dalam hati. Jika dia punya dukungan, itu akan merepotkan. Aku sudah mendaki sampai ke posisi ini, bagaimana bisa aku membiarkan kesalahan terjadi? Dia menjawab. Jika instruktur Teikat berkata begitu, maka aku akan bermurah hati dan mengabaikannya kali ini. Tapi berhati-hatilah mulai sekarang. Aku pergi. Muyaok mengancam. Bukankah kau hanya mencoba melarikan diri? Teikat memanggil. Instruktur H. Dia mengerang. Aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Teikat membatin. Untungnya, tabrakan besar bisa dihindari. Muyaok memanggil. Sekarang, giliran kita, ayo cepat makan. Anak-anak menjawab. Ya, instruktur. Teikat menatapnya dengan penuh pertimbangan. Sesaat kemudian, dia bertanya. Ada apa ini? Kalian belum pergi juga. Apa kalian sudah makan?
Dagingnya agak keras hari ini. Teikat memanggil. Kau bukan orang biasa, kan? Kenapa kau hanya peduli pada makanan murid-muridmu? Bukankah seharusnya kau juga memperhatikan ilmu bela diri mereka? Kau membiarkan mereka berlatih sendiri sementara kau tidak pernah ada di posmu. Muyaok bertanya bingung. Apa? Apa kau menunggu hanya untuk menceramahiku? Ilmu bela diri. Entah kau punya hal sepele itu atau tidak, jika kau ditakdirkan mati, kau akan mati. Teikat menjawab. Tentu saja aku tahu tingkat kelangsungan hidupnya hanya 5%, tapi meski begitu. Dia mengejek. Jika kau begitu percaya diri, kenapa tidak kau biarkan murid-muridmu sendiri yang mencoba? Teori di atas kertas jauh dari kenyataan. Teikat membatin. Dia benar-benar orang yang tidak bisa diajak bicara. Lalu dia membentak. Justru karena itulah seorang instruktur tidak boleh mengabaikan tanggung jawab mereka. Sebagai instruktur, setidaknya kau harus berusaha memastikan murid yang kau bimbing termasuk dalam 5% yang bertahan hidup itu. Jika kau membiarkan mereka mati karena menganggap semuanya sia-sia, maka kau tidak ada bedanya dengan bajingan tak tahu malu. Mendengar hal itu, dia terpaku sejenak. Teikat menambahkan. Meninggalkan murid-muridmu dengan alasan seperti itu tidak ada bedanya dengan mengakui kalau kau adalah seorang kegagalan dan melarikan diri. Bahkan jika aku lemah, setidaknya aku tidak akan pernah menjadi pecundang yang ingin melarikan diri sepertimu. Menghadapi tatapan tajam Teikat, dia membatin. Pecundang yang hanya ingin melarikan diri. Lalu Teikat berpaling. Melihat sosok Teikat yang menjauh. Muyaok membatin. Teikat Min, wakil komandan pasukan Macan Langit pernah bilang kalau dia bukan orang jahat. Selain terlalu bangga pada 5 klan besar, dia rendah hati, rajin, dan punya watak yang lumayan. Dia juga memikirkannya, lalu menjawab dalam hati. Baiklah, mungkin aku akan bermain-main denganmu sebentar, Teikat Min. Sesaat kemudian, dia berteriak. Dang Jinsan, apa kau sedang bermain lompat tali? Dan Mok Funlai, tegakkan punggungmu. Lututmu terlalu menonjol ke depan. Funlai bertanya bingung. Hah? Instruktur, apa yang baru saja Anda katakan? Dia angkat bicara. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, belajar mandiri sudah berakhir. Dia bertanya. Apakah ada ilmu bela diri yang harus dipelajari semua murid Pavilion Naga? Aku dengar murid dari kelompok lain sedang mempelajari ilmu bela diri dasar. Dojun menjawab. Itu benar. Dia bertanya bingung. Tapi kenapa aku tidak tahu tentang hal ini? Dojun menjelaskan. Aku yakin itu ada di dalam buku rahasia militer yang diberikan pada hari pertama. Metode jantung naga, aliran pedang naga, aliran tinju naga, langkah kaki naga, dan seterusnya. Dia berteriak. Kepala pavilion, apa Anda serius? Sampah seperti itu dengan nama yang begitu megah. Pria tua itu menjawab. Unit naga ganas adalah tempat di mana kebanyakan orang bahkan tidak bisa mempelajari sampah dengan nama megah itu. Apa menurutmu unit naga tersembunyi dan unit naga luar mempelajari hal-hal itu? Tidak, mereka tidak perlu mempelajari ini, hanya melihatnya saja sudah cukup. Anak-anak dari keluarga bergengsi atau murid dari berbagai sekte sudah mempelajarinya sejak lama. Dia menjawab. Itu. Anda mungkin berpikir itu tidak cukup, tapi bukankah jauh lebih baik jika mereka belajar setidaknya satu ilmu bela diri dasar? Dia membatin dalam hati. Itu tidak salah. Sesaat kemudian, dia angkat bicara. Perhatian. Mulai sekarang, aku akan mengajari kalian ilmu bela diri dasar Pavilion Naga. Anak-anak bertanya bingung. Benarkah? Instruktur, akhirnya kita. Dia menjawab. Ini hanya ilmu bela diri dasar, jadi mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mempelajarinya. Metode jantung naga, aliran pedang naga, aliran tinju naga, langkah kaki naga. Tapi jujur saja, mempelajari 3 saja sudah cukup. Funlai kagum. Kultivasi 3 talenta. Dia membatin bingung. Bocah ini tidak tahu apa-apa. Dia bertanya lebih lanjut. Bagaimana dengan kalian yang lain? Bek Ri Bin menjawab. Aku juga sudah mempelajari ilmu bela diri dasar dari sekteku sendiri. Dang Jinsan setuju. Aku juga, tapi kedengarannya tidak persis sama. Hamin terbata-bata. Aku belum pernah belajar ilmu bela diri. Kelompok itu menatapnya bingung. Benarkah? Tidak pernah sekalipun. Dia membatin. Apa? Anak dari lagu Cinta Hubei belum pernah. Pertama, aku harus memeriksa tingkat masing-masing individu. Dang Jinsan memanggil. Aku juga akan belajar. Jika itu adalah ilmu bela diri 3 talenta, itu tidak ada hubungannya dengan ilmu yang sudah kupelajari. Dia merenung sejenak. Lalu dia angkat bicara. Baiklah, kalau begitu semuanya ikut serta. Mereka yang sudah tahu, ingatlah untuk membantu yang lain. Kelompok itu menjawab. Ya. Dia membatin dalam hati. Mari kita mulai. Aku penasaran apakah mereka bisa melakukannya. Dari kejauhan, Dukwang mendekat. Dia bertanya bingung. Kelas unit naga ganas. Mari kita lihat sampai di mana level mereka. Dia angkat bicara.
Fokus pada pernapasanmu. Metode ini adalah dasar dari segalanya. Metode ini akan membantumu mengumpulkan tenaga dalammu, sekecil apapun itu. Dia menilai. Kedua orang ini melakukannya sebaik yang diharapkan. Namun, Hamin dan Funlao cukup tidak berdaya. Dia membatin. Dari mana aku harus memulai dengan kedua orang ini? Dia angkat bicara. Jangan remehkan kultivasi 3 talenta. Itu bisa dimaksimalkan tergantung pada masing-masing individu. Aku akan mengajari kalian aspek yang paling mendasar dari kultivasi 3 talenta daripada hanya gerakan kasar. Jadi, pertama-tama, latihlah pernapasanmu. Sebuah suara terdengar. Ada apa di sini? Dia berbalik bingung. Dukwang mendekat dan mengejek. Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia membatin dalam hati. Apa? Orang ini adalah... orang yang dari aula makan tadi. Dia bertanya. Apa maksudnya ini? Apakah seorang instruktur benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu? Dia membatin dalam hati. Dia selalu muncul dengan cemberut. Dia pasti instruktur batu air, yang mencoba membuat masalah denganku. Dia angkat bicara. Aku sedang mengajar, jangan ikut campur. Dia membentak. Kau bicara omong kosong dan kau berharap aku mengabaikannya. Murid-murid lain mendengar kata-kata tidak masuk akal darimu. Dia angkat bicara. Jadi aku harus memikirkan telinga orang lain saat aku mengajar. Ini adalah kelasku, jadi jangan ikut campur. Dia berteriak. Kau menyebutnya ilmu bela diri kasar, lalu mengklaim kultivasi 3 talenta diciptakan dengan mengumpulkan tenaga dalam. Itu sebabnya aku ikut campur. Dia membatin dalam hati. Dia jadi gila karena apa yang kukatakan. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi ini belum waktunya. Sialan. Dia angkat bicara. Justru karena itulah itu disebut sampah. Dia membentak. Beraninya kau bicara seperti itu pada instruktur batu air. Apa kau sudah gila? Bagaimana bisa orang sepertimu menjadi instruktur unit naga ganas? Bajingan, apa yang baru saja kau katakan? Beraninya kau menghina instruktur batu air sepertiku. Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Jika kau begitu percaya diri, apa kau berani membuktikan kalau aliran tinju naga adalah ilmu bela diri sampah? Dia angkat bicara. Aku tidak melihat alasan kenapa aku harus melakukan itu. Baiklah, aku akan membuktikan kalau aku benar. Ikut aku. Dia membentak. Bajingan kau. Kerumunan itu mulai gaduh. Ini gawat. Apa para instruktur akan bertarung? Pindah ke tengah lapangan latihan, kegiatan kelas pun terhenti. Anak-anak bertanya bingung. Apa yang terjadi? Apa kita akan diusir? Dan Jinsan membatin. Mari kita lihat terbuat dari apa instruktur kita ini. Semua orang berkumpul pada saat itu. Mengamati mereka berdua. Hamu Bek dan Dukwang di lapangan untuk sebuah duel. Funsan berseru. Mulai. Dia angkat bicara. Karena ada begitu banyak orang yang menonton, ya sudahlah. Mengubah arah pendidikan mereka mungkin bagus juga. Dia melambaikan tangannya. Dia mengejek. Silakan, aku akan memberimu kesempatan 3 langkah pertama. Mendengar hal itu, dia menjadi sangat marah. Orang ini benar-benar. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa terus membual. Dia menjejakkan kaki ke tanah untuk membangun momentum. Dia melepaskan tenaga dalamnya ke sekeliling. Dengan sekejap, sosoknya menghilang. Dia menerjang lurus ke arah tempat MU Back berdiri. Dia melayangkan tinju, tapi MU Back menghindarinya dengan mudah. MU Back dengan ringan melangkah ke samping, sambil mengamatinya. Dari tinju, dia beralih. Menjadi sebuah serangan yang mengarah ke samping tubuh MU Back. MU Back dengan cepat mundur untuk menghindarinya. Dia melangkah maju untuk mengambil posisi. Lalu dia mengayunkan tinjunya berkali-kali, tapi dia tidak bisa mengenai MU Back. MU Back angkat bicara. Sisa 2 langkah. Mendengar hal itu, dia tersentak. Pikirku. Tanpa berpikir lebih jauh, dia merangsek maju menyerang MU Back di tengah debu yang mengepul. MU Back angkat bicara mengejek. Sisa 1 langkah. Melihat keduanya bertarung. Kerumunan itu benar-benar terpukau. Funlao membatin. Apa itu tadi? Li Piung menilai. Aku tidak bisa melihat gerakannya sama sekali. Apa orang seperti itu benar-benar instruktur kita? Di sisi lain, dia terus melayangkan tinju. Sementara MU Back hanya menghindar dengan mudah. Saat dia melayangkan tinju, MU Back segera menghindar ke samping. Dan mundur ke belakang. Dia tersenyum penuh kemenangan dan berseru. Itu sudah 3 langkah. Setelah pertukaran serangan itu, dia kelelahan sementara MU Back tetap tenang. Semua orang sekarang memiliki pandangan baru terhadapnya. Semua orang menonton dengan saksama dari atas. MU Back angkat bicara. Mulai sekarang, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat apa sebenarnya kultivasi 3 talenta itu. Aku tidak akan menggunakan tenaga dalam sedikit pun. Dukwang membatin.
Apa orang ini mencoba menghinaku? Apa yang direncanakan orang gila itu? Murid tahun pertama dari unit naga tersembunyi juga menonton pertandingan ini. Dia harus mempertahankan harga dirinya di depan murid-muridnya bagaimanapun caranya. MU Back melangkah maju. Dia angkat bicara. Kau sudah menggunakan 3 langkahmu, sekarang giliranku. Kultivasi 3 talenta yang sebenarnya. Dia membentak. Bajingan kau. Aku tidak akan memberi ampun pada orang yang sombong. Akan kutunjukkan jurus terkuatku padamu. Walet penghancur. Aliran tinju naga. Dia membatin. Ternyata dia cukup lumayan. Kerumunan itu bertanya-tanya. Apa instruktur itu benar-benar tidak akan menggunakan tenaga dalam? Bukankah itu sudah keterlaluan? Tapi instruktur itu sudah menerima 3 serangan, tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari pertarungan ini. Dukwang membatin. Akan kubalas penghinaan ini 2 kali lipat. Dengan sekejap, sosoknya menghilang. Lalu dia menerjang lurus ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dia melepaskan rentetan tendangan, tapi MU Back menghindarinya dengan mudah. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan MU Back. MU Back menilai. Kecepatan dan kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia mengayunkan tinjunya berkali-kali. Debu mengepul dari tanah. Debu itu tersapu. Berhamburan ke segala arah. Berfokus pada langkah kaki. Ke dalam teknik tinjunya. MU Back menilai. Sekarang aku mengerti variasi aliran tinju naganya. Perubahan teknik itu dimaksudkan untuk mengeksekusi kultivasi 3 talenta. Perpaduan 2 metode bertarung yang tidak berhubungan membuat ilmu bela diri ini menjadi kasar. Dukwang membatin. Bahkan kitinjuku tidak bisa menyentuhnya. Sebenarnya siapa orang ini? Dia memutar tubuhnya. Melayangkan sebuah pukulan kejutan ke arah MU Back. Dia menghindarinya begitu saja dengan mudah, seolah itu bukan apa-apa. Dia mundur ke belakang dengan cepat. Dia mengejek. Transisi yang ceroboh. Jika kau tidak tahu cara mengendalikannya, kau akan meninggalkan banyak celah. Mendengar hal itu, anak-anak semua tersentak kaget. Dia mengeksekusi serangkaian gerakan yang mengalir lancar. Dia angkat bicara. Perhatikan baik-baik. Jika kau menemukan celah, menjatuhkanmu akan menjadi sangat mudah. Dia lengah karena hal itu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyerang dengan kecepatan kilat. Mendaratkan pukulan tepat di tubuhnya. Lutut. Pundak. Dengan geram, dia melayangkan pukulan, tapi MU Back merunduk untuk menghindarinya. Dia menyerang. Sekali lagi ke tubuhnya. Titik-titik saraf. Dia angkat bicara. Jika aku mengincar titik vital seperti ini, tidak perlu menggunakan tenaga dalam sedikit pun. Lalu dia melepaskan serangan lain yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipukuli seperti anak kecil yang sedang didisiplinkan. Dia memperingatkan. Jika kau mempelajari kultivasi 3 talenta dengan benar, hal ini tidak akan terjadi. Dia hancur berkeping-keping seperti bubuk halus. Setelah menyelesaikan pertarungan, dia berjalan pergi dengan gaya yang keren. Dia merasa menang, setelah menyelesaikan pelajarannya. Sementara itu, Dukwang jatuh pingsan. Dia menoleh ke belakang dan menyimpulkan. Begitulah adanya. Tangannya menekan ke tanah. Dukwang benar-benar kalah telak. Para murid menonton dengan penuh kekaguman. Dukwang memuntahkan sedikit darah. Dia membatin. Bahkan dengan tenaga dalam, aku tidak bisa menghindari pukulannya. Tidak. Dia memukul pembuluh darahku dengan tepat. Mustahil, apa tenaga dalamku tidak bisa digunakan? Semua orang takjub. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu luar biasa. Apa itu benar-benar kultivasi 3 talenta? Itu benar-benar berbeda dari apa yang kita pelajari. Fun Lau berseru. Instruktur kita luar biasa. Aku tidak tahu apa itu tadi, tapi itu sangat memukau. Li Piu membatin. Gerakan yang luas dan fleksibel, dan dia bahkan tidak menggunakan tenaga dalam. Itu hanyalah serangan eksternal biasa. Tapi instruktur batu air tidak bisa menghindarinya. MU Back angkat bicara. Jika kau menguasai teknik eksternal, kau bisa mencapai kecepatan ini tanpa butuh tenaga dalam. Jadi jangan meremehkan latihan eksternal, mengerti? Bagi pihak lawan, itu terdengar seperti penghinaan yang terang-terangan. Dia membatin dengan marah. Sialan, tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Bahkan saat pertandingan ini berakhir, reputasiku sudah hancur. Dengan sekejap, sosoknya menghilang. Dia membatin. Aku harus menemukan cara untuk menghapus ini. Aku harus menghapus penghinaan ini. Mengumpulkan ki di tinjunya, dia menerjang lurus ke arahnya untuk serangan kejutan. Tinju itu terayun tepat ke arah wajahnya. Dia angkat bicara. Perhatikan itu. Bukankah lebih baik jika pergi saja tadi? Dengan sekejap, dia merunduk untuk menghindarinya. Dia mendaratkan 2 pukulan di pinggang dan lututnya. Lalu dia mengambil kuda-kuda tinju rendah. Sebuah tinju melonjak ke atas. Sebuah serangan langsung mendarat tepat di wajah Dukwang. Dia bersandar ke belakang, memuntahkan cairan. Matanya perlahan memutih, kehilangan fokus. Di matanya, langit seolah terbalik.
Bebatuan di sekitarnya terlempar tinggi oleh gelombang kejut serangannya. Dia meraih kemenangan mutlak tanpa menahan diri sedikitpun. Dia angkat bicara. Jika lawan tidak bisa menggunakan teknik pertahanan, patah tulang adalah hal yang biasa terjadi. Tapi saat mengincar kelemahan dengan tepat, kau bisa melumpuhkan atau bahkan membunuh lawan meski tanpa tenaga dalam, mengerti? Anak-anak menjawab. Ya, instruktur. Saksi mata lainnya berada dalam guncangan hebat. Seseorang takjub. Apa? Kupikir dia hanyalah instruktur tak berperasaan yang hanya datang bekerja tanpa niat setiap hari. Instruktur batu air telah mencapai tingkat seorang master. Seorang master sepertinya sudah memberikan segalanya, namun akhirnya dikalahkan dengan kejam oleh teknik eksternal kultivasi 3 talenta. Mungkinkah ini terjadi? Sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh instruktur Maeng Ryongtai biasa. Sebenarnya siapa orang ini? Jegal mendekat, dipenuhi keraguan. Dia berteriak. Kita sedang di tengah latihan, mengapa kau ada di sini? Woa, keduanya saling melihat dari kejauhan. Dia memanggil. Jegalmin. Jegal memanggil. Instruktur batu air. Dia menjawab. Masalah lagi. Malam pun tiba, dan segalanya akhirnya berakhir. Semua orang bilang Maeng Ryongtai adalah iblis. Sayangnya, dia mencari masalah dengan HMU Back. Jinho menjawab. Tepat sekali. Itu seperti berjalan lurus ke sarang harimau. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang instruktur tahun pertama dari Maeng Ryongtai membunuh instruktur batu air tahun pertama dari Jam Ryongtai. Jika penguasa Jam Ryongtai mengetahuinya, kita akan berada dalam masalah besar. Duen menjawab. Jangan terlalu khawatir. Ada banyak saksi mata, jadi penguasa Jam Ryongtai pun tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Jinho ragu. Aku tahu, tapi... Duen menjawab. Aku pun tidak bisa mengendalikan HMU Back. Tapi apa boleh buat? Biarlah seperti itu. Di aula Gyoryong. Seseorang memanggil. Wakil ketua sekte. Dia menjawab. Ya, ketua aula. Ketua aula bertanya. Apakah itu benar, rumor yang kudengar? Yang lain menjawab. Aku juga sulit mempercayainya, wakil ketua sekte aula Gyoryong, Go Gamayong. Yang lain bertanya. Maksudmu HMU Back, kan? Mayong menjawab. Ya, itu dia. Ini adalah ketua aula Gyoryong, Namgung Hwajin. Dia berbisik. Selidiki dia segera, sampai ke jumlah pakaian dalamnya. Mayong menjawab. Ya, aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hwajin bicara. Aku tidak pernah menyukai Maeng Ryongtai, tapi apakah mereka memiliki master tersembunyi? Membatin dalam hati. Pria yang terlihat seperti bandit itu juga menjadi masalah. Dia tampak setia pada 5 keluarga besar, jadi aku mencoba membesarkannya dengan baik, tapi sampai kapan dia akan terus mempermalukanku? Pada akhirnya, aku tidak bisa mencapai kompromi dengan bocah itu. Sialan. Mengingat masa lalu. Aku mengundangmu. Berhentilah bekerja di aula Gyoryong, itu tidak cocok untukmu. Bukankah keluarga Jegal juga mengatakannya? Jika kau tetap di pavilion Cheonmok, kau bisa naik ke posisi tinggi. Pada titik itu, kau bisa bersantai dan menghabiskan waktu bersamaku. Selama kau bersedia menjadi orangku, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jegal menyimpulkan. Maafkan aku, tapi aku ingin mengajar murid-murid yang lebih lemah. Menjadi instruktur untuk Jam Ryongtai sudah cukup bagiku. Dia ragu. Apa? Apa maksudnya ini? Orang sepertimu bisa melakukan jauh lebih banyak dari ini. Dia menjawab. Apakah Anda mungkin merujuk pada keponakan Anda, ketua aula? Hwajin mengejek. Jadi kau tahu. Jangan salah paham. Aku tidak tahu mengapa anak itu ingin pergi ke Jam Ryongtai, tapi jika kau memiliki kemampuan, kau pasti akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Jegal memalingkan muka dan menjawab. Akan kukatakan sekali lagi. Aku akan mengajar para murid dengan sepenuh hati. Tangan itu perlahan bergerak semakin jauh. Dia menyimpulkan. Meskipun Jegalmin hanyalah orang yang beruntung, aku membutuhkannya untuk rencana ini. Aku mengirim instruktur batu air untuk membujuknya. Aku ingin tahu apakah dia dipukuli oleh instruktur Maeng Ryongtai itu. Aku tidak tahan lagi dengan ini. Itu adalah harga yang harus kau bayar karena telah mempermalukanku. Dia meninggalkan ruangan dengan penuh amarah. Keesokan harinya. Dia melihat anak-anak sedang fokus pada pernapasan mereka. Dia membatin. Apakah anak-anak ini akhirnya mulai serius? Apakah ini efek dari mengalahkan instruktur batu air? Langit berangsur-angsur bergeser menuju tengah hari. Dia membatin. Sudah waktunya makan, apa yang harus kulakukan? Haruskah kita pergi atau tidak? Makanan di pavilion Damryong Timur memang enak, tapi setelah kejadian itu, anak-anak terlalu takut untuk pergi. Aku akan ke selatan saja. Lalu dia memanggil. Baiklah, ayo kita pergi makan siang. Di pavilion Damryong Selatan. Semua orang bertanya-tanya. Instruktur,
mengapa kita pergi ke selatan hari ini? Dia menjawab. Ini dekat dengan Maeng Ryong Tai, tempat kalian tinggal. Bukankah lebih baik langsung pulang setelah makan? Anak-anak takjub. Ah, begitu rupanya. Ya, di timur agak merepotkan. Mungkin tidak akan ada yang menyadari kita di sini, kan? Tiba-tiba, sebuah pemandangan membuatnya sedikit terkejut. Dia membatin dalam hati. Para kuli bila mereka juga akan datang ke sini, bukan? Memang, dibandingkan dengan timur, ada banyak orang di sini yang berpakaian buruk. Ini. Hong Ok Cheol, ketua paviliun Damryong Selatan, memberi salam kepada penguasa. Tiba-tiba, dia melihat kertas yang tertempel di pintu. Dia meratap. Astaga, melihat menunya saja membuatku kehilangan selera makan. Perbedaannya dengan timur jauh sekali. Tapi karena kita sudah di sini, kita harus makan sesuatu dulu. Ayo masuk. Wah, semangkuk sesuatu yang terlihat seperti bencana total. Orang lain memanggil. Berikutnya. Dia bertanya. Tunggu, apakah ini saja? Di timur, kita bisa memasak sebanyak yang kita mau. Koki itu menjawab. Kalau begitu kembali saja ke sana. Berikutnya. Dia menjadi semakin kesal setelah mendengar itu. Di sisi ini, para murid harus menahan napas karena bau yang mengerikan. Dia angkat bicara. Ini tidak bisa dipercayai. Menu dan makanan di sini benar-benar berbeda. Yunro menjawab. Tepat sekali, ini mengerikan. Makanan di sini. Dan Jinsan menambahkan. Tidak ada variasi, porsinya sedikit, dan rasanya bahkan tidak enak. Mu Baek sangat marah. Apakah kau berencana menyajikan makanan seperti ini kepada orang-orang? Dia teringat kembali. Mereka bilang mereka mengkhawatirkan para murid, namun nyatanya hanya pada tingkat ini. Dia menggebrak meja dan berteriak. Jangan makan untuk saat ini, tunggu. Anak-anak terkejut. Hah? Apa? Mau kemana Anda, instruktur? Dia pergi tanpa menjawab. Anak-anak dipenuhi rasa gelisah saat melihatnya pergi. Sesaat kemudian, sebuah teriakan terdengar dari dalam gedung. Lihat ini. Di kantor penguasa Damryong Tai, lelaki tua itu bertanya-tanya. Apa ini? Dia berteriak. Menu untuk paviliun Damryong Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Duen menjawab. Jadi mengapa kau membawa ini kepadaku? Hi berteriak. Ini akan menjadi jelas setelah Anda melihat ini. Lelaki tua itu membatin. Ceka, mengapa dia begitu marah? Lalu menjawab. Apakah ada masalah dengan menu-menu ini? Mari kita lihat apa masalahnya. Dia melihat kertas-kertas itu satu persatu. Wajah lelaki tua itu mengeras dalam hati. Dia angkat bicara. Tunggu, mengapa hanya ada satu menu yang aneh? Dia menjawab. Itu adalah menu selatan. Tapi tahukah Anda? Itu adalah versi yang sudah banyak diedit. Lelaki tua itu bicara. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia membatin dalam hati. Apakah dia benar-benar tidak tahu? Lalu berteriak. Apakah Anda pernah ke paviliun Damryong Selatan? Dia menjawab. Seperti yang Anda lihat, utara adalah yang terdekat dengan ruangan penguasa, jadi aku lebih sering pergi ke sana. Dia menjawab. Kalau begitu Anda pasti tahu bagaimana makanan diatur di utara, bukan? Dia menjawab. Itu. Ya, aku tahu. Dia menyimpulkan. Kalau begitu pergilah lihat yang selatan. Lebih cepat untuk melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Dia menjawab. Sekarang. Itu bisa menunggu sampai nanti. Dia membatin dengan jengkel. Orang-orang ini benar-benar. Lalu berteriak. Apakah Anda masih belum menyadari betapa seriusnya situasi ini? Ini tidak akan berhasil. Apapun yang mereka lakukan, ini semua demi sebuah hidangan. Lagi pula, Regu Maeng Ryong akan menjadi tameng pertempuran hanya dalam 2 tahun, namun Anda masih mempermainkan makanan mereka. Apakah ini sesuatu yang dilakukan manusia? Lelaki tua itu mulai berkeringat dingin setelah mendengar itu. Melihat tumpukan kertas itu, dia berkata, Baiklah, ayo pergi. Sesaat kemudian, tepat di kantin. Seorang pria gemuk berlari keluar dan memanggil. Ini. Hong Ok Cheol, ketua paviliun Damryong Selatan, memberi salam kepada penguasa. Dia membatin. Mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Lelaki tua itu bertanya. Apakah ini orang yang bertanggung jawab? Aku tadi hanya lewat saja. Pria gemuk itu menjawab. Tapi ketua Aula Hong, mengapa para koki menghalangiku? Oh, tentang itu, ini bukan tempat yang bisa dimasuki penguasa karena makanannya belum diatur. Dia angkat bicara. Jika Anda menunggu sebentar lagi, bawahan Anda secara pribadi akan mengantar Anda masuk. Dia bertanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang makan di area yang tidak teratur itu? Ah, benar, instruktur tidak salah. Pria gemuk itu menjawab. Aku bisa masuk ke utara kapan saja, jadi mengapa yang selatan menghalangiku? Segera beri jalan. Dia membatin. Ini.
Setiap tempat memiliki keadaannya masing-masing. Lalu dia memanggil. Siapa orang ini? Wajah yang asing. Keadaan pribadi. Dia angkat bicara. Itu aneh. Bukankah penguasa memberitahuku bahwa keempat lokasi pavilion Damriong itu sama? Duen membatin sambil berkeringat. Peraturannya juga mengatakan demikian. Orang ini tiba-tiba mengubah cara memanggilnya. Tapi di permukaan, dia bertindak cukup sopan terhadap Eng Wasa. Pria gemuk itu menjawab. Itu benar. Tidak ada pengecualian yang bisa dibuat untuk pavilion Damriong Selatan saja. Itu. Bawahan Anda memahami peraturan dengan baik. Dia membatin dalam hati. Tapi di lapangan, orang yang bertanggung jawab juga memiliki keadaan pribadi mereka sendiri. Debu dan batu-batu berterbangan ke udara. Wah, auranya meledak di mana-mana. Dia mengancam. Menyingkir atau kau akan dihajar. Pria gemuk itu membatin dalam ketakutan. Tekanan yang sangat mengerikan. Dia melangkah maju dan memanggil. Silakan masuk, penguasa. Mereka berdua berjalan masuk dengan berani begitu saja. Pria gemuk itu berkeringat dingin melihat ini. Melihat semangkuk sesuatu yang tidak memiliki bentuk yang jelas. Dia menghela napas jengkel, melihat dari dekat makanan menjijikan itu. Duen terkejut dan membatin. Benda ini. Apakah para murid harus memakan makanan seperti ini? Ini sama sekali tidak terlihat seperti makanan untuk manusia. Dia terlalu malu bahkan untuk menatap mata siapapun. HMU Baek baru berada di Jamriong Tai selama 3 hari, namun dia segera menyadari hal ini. Sementara itu, aku telah menjadi penguasa selama bertahun-tahun dan baru menyadarinya sekarang. Dia angkat bicara. Ayo kita pergi ke dapur dan lihat. Dia menjawab. Baiklah. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam dapur. Dia mengira makanannya mungkin semua akan sama. Pemikiran subjektif inilah yang membawa hasil seperti ini. Dia angkat bicara. Lokasi timur, barat, selatan, dan utara semua mengatakan kantinnya sama. Namun di selatan, Anda menyajikan makanan yang terlihat seperti makanan babi. Hanya Regu Maeng Riong dan para kuli yang menggunakan kantin selatan. Apakah ini normal di Jamriong Tai? Jamriong Tai benar-benar megah, bukan? Dia menjawab dengan malu. Aku minta maaf, aku tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan. Tapi aku berjanji padamu, Ketua Aula Hong akan segera ditangkap, dan aku akan menyelidiki seluruh masalah ini secara menyeluruh. Dia menyimpulkan. Kalau begitu itu bagus. Tolong, berhentilah mempermainkan makanan. Semua orang sudah mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup setiap hari dalam kehidupan yang sulit ini. Begitu saja, dia pergi, meninggalkan lelaki tua itu di belakang. Pria gemuk itu berlari menghampiri. Penguasa, bawahan Anda akan menjelaskan semuanya. Duen sangat marah hingga ke tingkat yang ekstrim. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah pria gemuk itu. Dia berteriak. Kau bajingan. Keesokan harinya, sebuah suara terdengar. Oh, rasa nasinya benar-benar berbeda. Porsinya juga sudah banyak bertambah, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia angkat bicara. Oh, masalahnya diselesaikan dengan cepat, ya. Dia menjawab. Ya, untuk masalah yang mendesak. Dia menilai. Masalah yang seharusnya hanya butuh 3 hari untuk diselesaikan dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. CK. Dia membatin. Anda benar, jadi aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Dia angkat bicara. Awalnya, identitas mereka yang menggunakan pavilion Damriong Timur, Barat, Selatan, dan Utara sebagian besar sudah ditetapkan. Dari sana, sebuah kebiasaan terbentuk secara diam-diam. Ketika Regu Maeng Riong ditekan oleh Regu Jamriong dan Ngariong, mereka secara bertahindah ke arah selatan. Pada saat itu, orang-orang tersebut memiliki niat jahat. Dia berkomentar. Mereka mengendus kelemahan secepat iblis. Dia menambahkan. Itu benar. Karena mereka pikir itu hanya para kuli dan Regu Maeng Riong, tidak akan ada konsekuensinya, jadi mereka mulai secara bertahap menurunkan kualitas makanan di pavilion Damriong Selatan. Karena tidak ada yang terjadi, mereka secara bertahap menjadi lebih berani. Masalahnya adalah keempat ketua timur, barat, selatan, dan utara semuanya bekerja sama. Dia berkata dengan jengkel. Apakah sudah sebusuk itu? Anjing-anjing sialan ini. Dia menjawab. Selama aku menjadi penguasa, mereka tidak bisa lagi melanjutkan trik ini. Mulai sekarang, aku akan makan ketiga waktu makan di lokasi manapun di antara timur, barat, selatan, atau utara yang nyaman. Dia menyeringai. Mari kita lihat seberapa lama mereka bisa bertahan. Lelaki tua itu membatin. Bertemu dengan orang ini benar-benar. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Dia bertanya. Ah, instruktur jegal, apa yang membawamu sejauh ini ke sini? Dia menjawab. Aku datang untuk berterima kasih padamu. Dia bertanya dengan ragu. Berterima kasih padaku. Jegal menjawab. Seperti yang dikatakan instruktur aku memang naif.
Aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu terjadi di Paviliun Damryong. Memanfaatkan kebiasaan untuk melakukan tindakan korupsi, dan bahkan melibatkan makanan para praktisi bela diri dan kuli. Dia membatin dalam hati. Oh, itu mengejutkan. Kupikir orang-orang dari 5 keluarga besar tidak pernah membungkuk kepada siapapun. Jegal angkat bicara. Ini memalukan, tapi aku hanya peduli pada Paviliun Damryong Timur tempat Regu Jamryong makan dan tidak memperhatikan tempat lain. Aku pikir utara dan timur akan sama. Dia menjawab. Ya, itu bisa dimengerti jika kau tidak tahu. Penguasa Jamryong Tai telah berjanji itu tidak akan terjadi lagi, jadi kita hanya bisa mempercayai itu. Itu bukan salahmu, jangan terlalu khawatir tentang itu. Jegal bertanya. Ah, ada satu hal lagi yang ingin kuminta bantuanmu. Sebenarnya, pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 setiap bulan, aku mengajar seluruh Regu Maeng Ryong. Jika Anda tidak keberatan, aku harap Anda bisa datang dan mengamati. Pelajaran dimulai pada awal jam kambing di lapangan latihan. Dia takjub. Oh, begitu ya. Lapangan latihan Jamryong Tai. Semua orang bertanya-tanya. Apakah ada pelatihan kelompok? Regu Maeng Ryong benar-benar berkumpul dalam jumlah besar. Yunro angkat bicara. Instruktur Regu Jamryong sedang mengajar Regu Maeng Ryong. Itu pasti seni bela diri praktis. Jegal melangkah maju dan berteriak. Baiklah, semuanya sudah berkumpul. Mari kita mulai. Dia menatap ke depan dengan sungguh-sungguh. Dia angkat bicara. Pelatihan kelompok. Aku merasa ini cukup santai. Kupikir kau tidak peduli dengan hal semacam ini. Apa yang kau lakukan di sini? Membuntutiku. Duen menjawab. Tidak mungkin, ini hanya kebetulan. Kebetulan. Hari ini adalah sesi pelatihan kelompok pertama untuk Regu Maeng Ryong, jadi aku mampir untuk melihat-lihat dan kebetulan melihatmu di sini. Dia menjawab. Kau bisa saja berpura-pura tidak tahu. Lelaki tua itu membatin. Orang ini selalu saja begini. Jegal angkat bicara. Pelajaran ini sangatlah penting. Berkat sesi pelatihan ini, tingkat kelangsungan hidup Regu Maeng Ryong telah meningkat sebesar 50%. Sebelum aku datang, tingkat kelangsungan hidup mereka bahkan tidak mencapai 10%. Mendengar hal itu, dia sedikit terkejut. Jegal menambahkan. Kenyataannya, Regu Maeng Ryong adalah tempat di mana bahkan mereka yang tidak memiliki energi internal sedikit pun dikirim. Di tanah terkutuk itu, adalah sebuah keajaiban bahwa tingkat kelangsungan hidup mereka yang kembali bisa mencapai 5%. Dia membatin. Dia benar-benar berbeda dari orang-orang keluarga besar lainnya. Duen menambahkan. Instruktur Jegal adalah orang yang sangat bangga dengan keluarga Jegal. Karena kebanggaan itu, dia selalu berusaha memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota dari 5 keluarga besar. Sesi pelatihan kelompok ini juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab tersebut. Dia membatin dengan sedikit ragu. Oh, apa itu? Sebuah perisai ditancapkan dengan kuat ke tanah. Jegal angkat bicara. Mulai sekarang, aku akan mengajarkan kalian teknik perisai. Semua orang bertanya-tanya. Teknik perisai. Bukankah itu seni bela diri? Aku pikir kita akan belajar cara menggunakan pedang. Jegal menambahkan. Beberapa orang di dunia persilatan mungkin meremehkan perisai, tapi perisai adalah senjata yang luar biasa. Itu telah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Terutama bagi mereka yang harus memasuki hutan terkutuk Gunung Viet, perisai adalah senjata, zirah, dan garis hidup yang berharga. Sekarang aku akan membagikan perisainya. Semuanya, ambil posisi masing-masing. Perisai yang tak terhitung jumlahnya dibawa ke depan. Satu persatu, mereka datang untuk mengambilnya. Lalu mereka kembali ke posisi semula. Jegal angkat bicara. Perhatikan gerakan yang akan aku demonstrasikan dengan saksama dan latihlah sampai menjadi kebiasaan alami. Itu akan menjadi garis hidup kalian di masa depan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Di samping, Mu Baek juga cukup terkejut. Jegal memperkokoh kakinya dan mengangkat perisai. Hanya menyisakan celah setinggi matanya. Dengan sekejap, dia melakukan teknik langkah kaki. Tangannya bergerak dengan cepat. Memainkan perisai itu dengan keahlian yang hebat. Lalu dia memukul perisai itu dengan keras, membuat debu dan batu-batu berterbangan kemana-mana. Awan debu membubung di sekelilingnya. Melihat ini, semua orang merasa kagum. Itu menyerang tepat di garis pandang semua orang. Jegal berseru. Apakah kalian melihatnya dengan jelas? Sekarang, aku akan membimbing kalian melalui setiap gerakan secara mendetail. Ikuti dengan benar. Sesi pelatihan pun berlanjut. Duen bertanya. Bagaimana menurutmu? Dia menjawab. Tidak buruk. Hanya ada 4 jurus sederhana, tapi sepertinya sangat efektif. Dia menambahkan. Itu benar. Tapi seperti yang kau tahu, sangat sedikit seni bela diri di dunia ini yang benar-benar menggunakan teknik perisai. Instruktur Jegal merujuk pada taktik militer dan 18 senjata perang, lalu menciptakan teknik perisai ini sendiri setelah banyak percobaan. Dia menilai dalam hati. Cukup mengesankan. Dia benar-benar orang yang mereka sebut jenius. Duen menambahkan.
Bahkan pelatihan kelompok untuk regu Maengryong ini diambil secara sukarela oleh instruktur jegal. Tugas itu awalnya bukan tanggung jawab seorang instruktur regu Jamryong. Karena itu, pernah ada gunjingan dari 9 aliran satu geng dan 5 keluarga besar. Meski begitu, berkat tekad instruktur jegal, sesi pelatihan kelompok ini tetap berlangsung 4 kali sebulan. Dia bukan bocah naif yang tidak tahu cara kerja dunia. Dia memalingkan wajah dan menjawab. Begitu rupanya. Aku mau pergi makan kalau begitu. Duen bertanya. Tunggu, kenapa tidak tinggal dan menonton lebih lama? Dia berhenti sejenak. Di sisi lain, jegal berteriak. Begitu. Tempatkan kakimu di posisi itu. Jangan biarkan tubuh bagian atasmu bergoyang. Mu Baek menjawab. Kau bilang padaku untuk tidak mengabaikan mereka, tapi untuk membantu rekan-rekanku meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka sebesar 50%. Baiklah kalau begitu, aku akan terus menonton. Jegal Ming. Waktu berlalu hingga malam hari. Di kamarnya, dia membatin. Anak-anak itu, pelatihan mereka terlihat cukup serius. Awalnya, aku pikir mereka hanyalah kumpulan pecundang yang tidak berguna. Mengatakan itu, dia meminum seteguk arak di dalam kamar yang tenang itu. Dia membatin. Jelas sekali, penguasa pavilion sengaja memilih anak-anak ini. Setiap dari mereka memiliki bakat yang luar biasa. Seseorang bisa langsung tahu hanya dengan menguji aura mereka. Bahkan orang yang tidak stabil seperti Ra Ujin pun bukan orang biasa. Kenapa penguasa pavilion Pang mengumpulkan anak-anak seperti itu dan menyerahkannya padaku? Apakah ini hanya kebetulan? Ruangan itu tetap dalam keheningan. Dia menilai. Meskipun di antara kelimanya, ada satu yang tidak terlalu cakap. Dan Mok Yunro. Tubuh biasa, tidak pernah berlatih seni bela diri, dan pembuluh darahnya tersumbat parah. Mengingat percakapan mereka, Yunro pernah berkata, murid ini akan menjadi lebih kuat. Tolong, bantu aku menjadi kuat. Dia membatin. Apa yang harus aku lakukan dengan anak yang ingin menjadi kuat demi keluarganya seperti itu? Dia menatap lurus ke dalam gelas arak yang memantulkan bayangannya sendiri. Dia bertanya pada diri sendiri. Seberapa serius aku harus bertindak? Di asrama, Yunro bertanya. Hei, Dang Shinsan. Dia menjawab. HM, ada apa? Yunro bertanya. Saat instruktur kita bertarung melawan kepala instruktur, apakah dia benar-benar tidak menggunakan energi internal sedikit pun? Shinsan membatin. Mengganggu sekali. Lalu menjawab dengan ketus. Itu benar. Meski sulit dipercaya, dia menjatuhkan ahli kelas 1 tanpa menggunakan energi internal. Yunro bertanya dengan ragu. Benarkah? Shinsan membalas. Kenapa kau bertanya? Yunro menjawab. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedang belajar dari seseorang yang benar-benar luar biasa. Jika aku bekerja keras, aku juga bisa menjadi sekuat itu, kan? Shinsan menjawab. Ya, soal itu. Tiba-tiba, dia tersentak dan membatin. Bau apa ini? Lalu, sambil menutup bukunya, dia angkat bicara. Kau. Aku sudah menahan ini sejak lama. Bisakah kau mandi sebentar sebelum tidur? Baumu membuatku mustahil untuk berkonsentrasi. Mendengar hal itu, Yunro tampak bingung. Hah. Aku sudah cuci muka. Aku membasuh tangan, kaki, dan bahkan wajahku. Shinsan bertanya. Katakan yang sejujurnya, pernahkah kau mandi sejak bergabung dengan regu Maengryong? Yunro menjawab. Mandi. Tidak. Aku hanya melakukannya pada acara khusus, mungkin beberapa kali setahun saat cuaca lebih hangat. Shinsan sangat marah. Apa? Yunro membela diri. Ya, mencuci seluruh tubuh itu sangat dingin, dan pemandian umum hanya ada air dingin. Lagi pula, kau tidak benar-benar perlu mandi sesering itu. Jadi begini caranya dia hidup selama ini. Shinsan berteriak. Kau mandi keringat saat latihan, dan jika kau hanya mencuci tangan dan kaki, bagaimana dengan sisanya? Pantas saja baunya terus memburuk. Hati-hati atau kau akan sakit. Pergi mandi sekarang juga, dan pastikan mandi seluruh tubuh. Yunro berkata dengan takut. Di tengah cuaca dingin ini. Dan ini tengah malam. Tidak bisakah aku melakukannya besok? Shinsan menyambar tangan Yunro dan menariknya. Kemari. Tiba-tiba, Yunro dikagetkan oleh pemandangan di depannya. Sebuah sumber energi mulai bersinar dari dalam diri Shinsan. Itu membentuk pusaran energi yang berputar. Hal itu memurnikannya, membuat Yunro sangat takjub. Dia berteriak terkejut. Tubuhku. Tubuhku memanas. Shinsan angkat bicara. Aku menggunakan energi internal untuk menghangatkanmu. Di tingkatku, ini adalah hal terbaik yang bisa kulakukan. Tubuhmu akan tetap hangat selama sekitar 15 menit, jadi cepatlah pergi mandi. Melihat Yunro akhirnya pergi. Shinsan menghela napas panjang. Akhirnya, lega sedikit. Dia membatin. Apakah aku selalu menjadi orang yang baik seperti ini? Kenapa aku peduli tentang ini?
Menggunakan energi internal untuk membantu orang lain. Itu sama sekali bukan gayaku. Dulu saat aku masih di Seongdu, aku tidak seperti ini. Karena rasa benci terhadap keluargaku, aku hanya tahu cara membuat masalah. Tapi sekarang, aku malah memperhatikan orang lain. Yah, kurasa aku adalah anak yang baik ketika aku masih kecil. Sebagai keturunan langsung dari keluarga si Chuandang. Beban itu jauh lebih besar dan lebih berat dari yang kubayangkan. Karena bakatnya yang kurang, dia telah menanggung tatapan menghina dari semua orang di sekitarnya. Mungkin sosok diriku saat di Seongdu adalah orang yang bukan diriku yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, di dalam kamar, Yunro bertanya. Dang Shinsan, bagaimana? Baunya sudah hilang sekarang, kan? Shinsan terkejut. Cepat sekali. Kenapa kau tidak mandi lebih teliti? Bagi praktisi bela diri seperti kita, menjaga kebersihan tubuh sama pentingnya. Penyakit tidak memandang bulu. Ah, maaf, aku tidak tahu itu. Shinsan menggerutu. Baiklah, itu belum memengaruhi kesehatanmu. Mulai sekarang mandilah dengan benar. Dan hei, panggil saja aku Shinsan. Jika kita bertemu di Seongdu, aku 4 tahun lebih tua darimu, jadi kau harus memanggilku kakak Dang. Tapi karena kita kawan seperjuangan di sini, Shinsan saja sudah cukup. Aku akan memanggilmu Yunro juga. Yunro menjawab terkejut. Oke, boleh juga. Dia membatin. Kau 4 tahun lebih tua dariku. Shinsan menambahkan. Ah, satu hal lagi, aku minta maaf. Biasanya, titik nadi seorang praktisi bela diri tidak boleh disentuh sembarangan. Memasukkan energi internal seperti itu bahkan lebih tabu lagi. Aku melakukannya tanpa menjelaskan, jadi aku minta maaf. Yunro menjawab. Tidak apa-apa, lagi pula kau hanya mencoba membantuku. Shinsan bersikeras. Tapi mulai sekarang, mutlak jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Mengerti? Ya. Apa yang kau tunggu di sana? Sudah malam, pergi tidur. Yunro ragu-ragu. Ah. Baiklah. Keesokan paginya, Mok Pyeokhye angkat bicara. Apakah semua orang sudah di sini? Instruktur datang. Selamat pagi. Baiklah, semuanya berkumpul. Pagi ini, kita akan melanjutkan latihan teknik pengaturan napas. Beberapa saat kemudian, semua orang duduk untuk mengatur pernapasan mereka. Dia membatin. Aku tidak bisa mengajarkan anak-anak ini formula rahasia dari teknik Semje yang hilang, karena itu adalah seni bela diri perguruanku. Tapi tidak akan sulit untuk membantu mereka mempelajari dasar-dasarnya. Dia berseru. Jangan bergerak, fokus pada pernapasan kalian. Anak-anak itu melakukan apa yang diperintahkan. Melihat anak-anak itu sudah stabil. Dia mengaktifkan teknik kultivasi internalnya, dan percikan kilat mulai berkedip di sekelilingnya. Dia angkat bicara. Baiklah, mari kita mulai. Sebuah serangan telapak mendorong masuk ke dalam Shinsan. Serangan lainnya menghantam Hamin. Lalu, satu demi satu. Ke masing-masing murid yang tersisa. Yunro mengevaluasi. Apakah ini energi internal? Arus energi misterius bergerak di sepanjang setiap serat otot, lalu berkumpul di satu titik. Di luar, Mu Baek berseru. Lanjutkan mengatur napas kalian. Bagus, teruslah seperti itu. Dia membatin. Oh, apakah Dan Mok Yunro sudah punya pengalaman sebelumnya? Dia menerimanya dengan sangat alami. Di satu sisi, Yunro telah menerima energi internal Mu Baek. Di sisi ini, Shinsan sedang menyerapnya. Dia menilai. Energi internal ini bergerak lambat, secara bertahap memusat di dantian. Ini ajaib, sebuah gerakan yang memiliki esensi energi taktil sekaligus misteri titik nadi. Di sampingnya, Li Piu membatin. Apa yang terjadi? Napas semua orang yang teratur semakin meningkat. Instruktur jelas melakukan sesuatu. Kenapa hanya aku yang dikecualikan? Mu Baek angkat bicara. Baek Li Piung, fokuslah pada teknik kultivasi mental. Jika tidak, energi internal tidak akan berkumpul. Teguran itu menyentak Li Piung kembali ke kesadarannya. Dia menambahkan melalui transmisi suara. Kau sendiri tahu itu. Sebagai murid sekte Zhongnan, kau tidak boleh sembarangan mempelajari seni bela diri sekte lain. Karena itu, fokuslah pada pernapasanmu sendiri. Tiba-tiba, Li Piung menyadari, transmisi suara. Dia membatin. Instruktur benar, tapi... Beberapa saat kemudian, di dalam aula Regu Maeng Ryong. Pemandangan itu dilihat dari kejauhan. Anak-anak berteriak. Apakah ini benar-benar bisa terjadi? Aku bisa merasakan energi internal berkumpul di dantianku. Instruktur, apa? Benarkah? Aku juga merasakannya. Shinsan angkat bicara. Untuk pemula, tidak mudah merasakannya. Ukurannya hanya seperempat butir beras, tapi itu pun sudah sulit dipercaya. Li Piung menilai. Itu benar. Untuk menciptakan energi internal bahkan 1/10 ukuran butir beras di dantian biasanya membutuhkan latihan yang luar biasa. Dua orang lainnya mendengarkan tetapi tidak begitu mengerti. Shinsan bertanya. Tapi instruktur,
mungkinkah ini ilmu hitam? Anak-anak yang lain tersentak. Ilmu hitam. Dia menarik napas panjang. Lalu dia tertawa keras. Mana mungkin, ini adalah aula naga biru dari aliansi Cheonmyeong sendiri. Dan aku adalah orang dari aliansi Cheonmyeong, jadi bagaimana mungkin itu ilmu hitam? Shinsan bingung. Memang tidak mungkin, tapi jika bukan ilmu hitam, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menjawab. Kau mengalaminya sendiri. Shinsan berkata ragu. Itulah kenapa aku hampir gila. Secara logika, ini seharusnya mustahil. Hamin menambahkan. Tepat sekali. Dalam waktu sesingkat itu, dan untuk begitu banyak orang sekaligus, energi internal ditanamkan di dantian kalian berempat dalam sekejap mata. Bahkan di antara keluarga besar, tidak ada yang pernah mendengar hal seperti itu. Dua orang lainnya juga menunggu jawaban dalam diam. Baek menjawab dengan bangga. Orang yang bisa melakukannya adalah instruktur kalian. Anak-anak semua terkejut. Orang ini benar-benar menyombongkan diri sekarang. Dia angkat bicara. Sudahlah, berhenti berpikir berlebihan. Lanjutkan latihan. Sore ini, makan sianglah sendiri dan berlatihlah dengan bebas. Anak-anak bertanya. Baik, tapi Anda mau kemana, instruktur? Pindah ke ruang makan pribadi instruktur, Paviliun Damryong Utara. Kerumunan besar telah berkumpul. Di dalam ruangan, sebuah suara memanggil. Instruktur H. Kenapa Anda datang ke Paviliun Damryong Utara hari ini? Bukankah biasanya Anda makan bersama para murid? Baek menjawab. Ah, kau ternyata. Kudengar ada menu spesial hari ini, jadi aku datang untuk mencobanya. Bagaimana denganmu, kenapa kau di sini? Taigal angkat bicara. Sebenarnya, setelah kejadian terakhir, aku selalu mengganti lokasi makanku setiap kali makan. Dia bertanya penasaran. Oh, benarkah? Itu benar. Jika aku tidak menggantinya, siapa yang tahu kapan hal itu akan terjadi lagi? Urutannya acak, tapi kebetulan aku di sini untuk makan ini. Dia menjawab. Kebetulan sekali. Aku kesini demi babi goreng crispy. Taigal terkejut. Ah, hari ini adalah festival Qingming, bukan? Aku belum pernah mencoba hidangan itu, tapi melihat instruktur di sini, aku mulai memiliki ekspektasi tinggi. Dia mengumumkan. Oh, ini giliran kita. Dia menelan ludah. Sesaat kemudian, ruang makan penuh sesak dengan orang-orang. Mereka bergosip. Grup ketujuh dari Regu Maengryong benar-benar membuat heboh. Yah, begitulah seni bela diri. Aku tidak menyangka kepala instruktur begitu tidak berguna. Sadukwang terus mempermalukan Regu Jamryong. Kepala instruktur seperti dia. Seorang kepala instruktur dihajar habis-habisan oleh instruktur biasa dari Regu Maengryong. Kita sudah tahu level Regu Jamryong sekarang. Taigal membatin dengan kesal. Sialan, orang-orang itu pasti tidak mengenali wajah instruktur H. Jaga ucapan kalian. Serius. Dia angkat bicara. Jangan hiraukan kata-kata itu. Di sisi ini, dia bersemangat. Ini luar biasa. Ya, ini rasanya. Dia membatin. Rasa yang pernah kunikmati setelah menjatuhkan tetua sekte iblis di desa Baekjok. Taigal membatin lega. Fokus saja pada rasa enaknya. Kekhawatiranku sia-sia. Lalu dia menjawab. Ini pertama kalinya aku makan ini, tapi ini benar-benar lezat. Dia membalas. Benar. Aku harus nambah satu piring lagi. Dia berdiri untuk mengambil lebih banyak makanan. Dia berjalan santai melewati meja-meja lain. Tiba-tiba, meja di sebelah mereka saling bertukar kata. Hei, apa kau dengar Regu Maengryong baru saja mendapatkan murid perempuan yang sangat cantik? Ya, beneran, dia bukan main. Kurasa namanya Hamin atau semacamnya. Hah. Nama yang sama dengan nona muda keluarga Yeon. Mungkinkah dia si teratai es, salah satu dari 5 bunga dunia persilatan? Apakah kepala keluarga Yeon sudah gila? Mengirim teratai es ke Regu Maengryong. Apa dia sudah hilang akal? Benar, itu mustahil. Mungkin hanya kebetulan saja. Terserahlah, selama dia cantik. Sungguh, dia mempesona. Krak. Piring di tangannya hancur berkeping-keping. Dia membatin marah. Sebagai instruktur, beraninya mereka memandang seorang murid dengan mata mesum seperti itu. Inilah rendahnya standar aula pelatihan Gyeoryong. Inilah alasan kenapa aku tidak mau datang ke sini. Bajingan-bajingan ini, aku akan. Bu. Sebuah langkah kaki mendekat. Hamin memanggilnya. Instruktur H. Dia muncul dengan kecantikan bersinar yang memikat perhatian semua orang. Kerumunan itu menoleh, menatap dengan mata vulgar yang terang-terangan. Insting liar mereka telah muncul, mereka pantas membusuk di penjara. Dia bertanya ragu. Tunggu, kenapa kau muncul di sini? Di sisinya, Hamin membatin. Instrukturnya ada di sana, akhirnya aku menemukannya. Aku harus bertanya secara detail tentang benih energi internal yang tercipta di dantian itu. Tiba-tiba, sebuah lengan terulur untuk menghalanginya.
Tunggu sebentar. Dia mendekat dan mengkritik. Ini adalah tempat di mana murid tidak diizinkan masuk, tidakkah kau tahu? Apa Regu Maeng Riong bahkan tidak mengajarkan hal-hal dasar seperti itu? Dia menjawab. Ya, aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk instrukturku. Dia membatin. Apa-apaan ini? Siapa manusia suram ini? Dia angkat bicara. Begitukah? Apa itu? Biar aku yang memberikan jawabannya untukmu. Dia menyentuh bahunya, membujuknya. Katakanlah, kenapa kau tidak pindah saja ke Regu Jamriong? Jika kau melakukannya, aku akan membuat pengecualian dan menerimamu. Aku akan mengabaikan fakta bahwa kau masuk ke sini hari ini. Dia mencapai titik didih, wajahnya dipenuhi dengan hinaan murni. Dari kejauhan, MU Beck menyaksikan adegan ini. Dia membatin marah. Apa? Orang ini. Taigal tersentak melihat pemandangan itu. Sialan. Dia membatin. Gawat, sesuatu yang besar akan terjadi lagi. Di sisi lain, dia berbicara. Tanganmu cukup lembut, bukan? Dia berteriak. Hentikan. Dia berkata main-main. Bahkan kepolosan palsu ini cukup lucu. Kau. Teriaknya. Kau bajingan rendah. Dia bertanya bingung. Apa? Rendah. Dia menjerit. Lepaskan aku. Dia mengejeknya. Beraninya seekor cacing rendah dari Regu Maeng Riong mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada seorang instruktur. Kau seharusnya bersyukur atas kebaikanku. Tiba-tiba, keterkejutan kilat di matanya. Ternyata dia sudah muncul tepat di belakang pria itu. Dia melayangkan pukulan berat. Pria itu terpental di udara begitu saja. Hingga keluar. Dia menabrak tembok dengan keras. Di sisi ini, dia masih linglung. Dia memanggil. Instruktur. Sisa kerumunan itu tersentak melihat pemandangan tersebut. Mereka semua menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Pria itu berdiri dan bertanya. Bajingan. Bajingan mana yang berani? Dia mengejek. Mulut yang hancur tidak bisa terbuka dan berharap kata-kata keluar begitu saja. Siapa yang memberimu keberanian untuk mempermalukan muridku? Dia membentak. Oh, jadi kau instruktur bocah ini. Dia angkat bicara. Apakah Paviliun Damriong Utara selalu seperti ini? Bahkan tidak bisa makan siang dengan tenang. Kenapa kau terburu-buru masuk ke sini dan dihina? Kemari, berdiri di belakangku. Dia pindah ke belakangnya dan menjawab. Baik, instruktur. Dia mendengus. Orang-orang ini benar-benar lucu. Seorang instruktur Regu Maeng Riong berani menyentuhku. Apa kau tahu siapa aku? Dia mencemooh. Sebenarnya, aku tidak peduli untuk tahu. Kenapa aku harus tahu nama seseorang yang hanya menyemburkan sampah? Hanya sepotong sampah, tapi kau bicara banyak. Apa? Kau takut? Dia membentak marah. Apa? Kau bajingan. Kau berani bersikap sombong setelah serangan kejutan. MU Beck membatin. Jika aku menggunakan energi internal, kau sudah jadi mayat sekarang. Terlalu banyak orang yang menonton, aku harus menahan kekuatanku. Para penonton bertanya-tanya. Oh, apa yang terjadi? Apakah itu instruktur Regu Maeng Riong? Kenapa ada keributan tiba-tiba? Tunggu, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di sisi lain, Taigal mengevaluasi. Ah, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku campur tangan? Pria itu adalah seorang master tingkat puncak. Di sisi lainnya, energi internalnya meledak. Dia mengancam. Dengar baik-baik, kau instruktur baru. Aku adalah Han Bin, instruktur yang bertanggung jawab atas murid tahun keempat Regu Jamriong, yang dikirim ke aula pelatihan Gyeoryong dari Daolim. Kau berani menghinaku seperti ini. Kau pikir kau bisa bertahan hidup setelah melakukan ini padaku? Di sisi ini, Hamin cukup mengkhawatirkannya. MU Beck membatin. Kekuatan ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sadukwang, meskipun setidaknya dia sudah melewati dinding antara kelas 1 dan tingkat puncak. Dia mengejek. Daolim. Jadi kau dari sekte yang sama dengan pemimpin aliansi. Aku ingin tahu apakah pemimpin aliansi tahu kau hidup dengan mempermalukan murid perempuan. Dia berteriak. Apa? Orang rendah sepertimu berani menyebut pemimpin aliansi. Wus. Dengan satu lompatan, dia melesat dari tempatnya. Dia menerjang langsung ke arahnya, berteriak. Aku akan merobek mulut sombongmu itu sekarang juga. Kau tidak tahu luasnya langit. Berani memprovokasiku dengan lidah 3 incimu itu. Aku akan memutus tendon di anggota tubuhmu dan membuatmu cacat. Dia melayangkan pukulan langsung ke bawah. Dia dengan santai menunduk untuk menghindarinya. Dia berputar pada tumitnya, mengejeknya. Sadukwang juga ternyata hanya seorang pembual besar. Apa kau orang yang mengalahkan si tolol, Sadukwang, itu? Keduanya beradu dengan sengit. Dia mencibir. Melihat lidahmu yang panjang dan tak berguna itu, sepertinya kau tidak jauh berbeda darinya. Dia menyalak marah. Apa?
Apa bajingan ini sudah gila? Sambil berbicara, dia terus menyerang. Menerjang langsung ke arahnya. Tapi itu tidak butuh banyak usaha. Satu pukulan dari MU Back membuat rahangnya terputar. Dia memuntahkan semburan darah yang menyakitkan. MU Back berputar pada kakinya sekali lagi. Dia menyusul dengan tendangan ayunan yang kuat. Dia menghantamnya tepat di dada si tolol. Yang bodoh ini. Pria itu terpental seperti layang-layang putus. Berteriak sekuat tenaga. Dia terlempar di tengah awan debu. Dia menabrak tembok. Terguling-guling di tanah. Tanpa henti, dia terus terseret. Meninggalkan parit panjang dari aula makan sampai tempat dia akhirnya mendarat. Di sisi ini, MU Back tetap terlihat sangat tenang. Hami menatapnya dengan ekspresi yang seolah berkata, apa-apaan itu tadi? Mata Taigal melebar karena terkejut. MU Back membersihkan debu di pakaiannya dan menghela napas. Sepertinya aku sudah membuat kekacauan. Para penonton ketakutan. Tidak mungkin. Apa instruktur Hanbin baru saja dikalahkan? Meski melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini sulit dipercaya. Di sisi ini, debu belum juga reda. Sebuah kaki melangkah keluar dari balik tirai debu. Melihatnya menghunus pedang, MU Back mengejek. Jadi aku telah memaksamu untuk mencabut pedang. Dia telah menerima pukulan yang cukup arah, tapi itu hanya luka luar. Dia menjadi beringas. Akan kucabik-cabik kau sebelum aku membunuhmu. Sesaat kemudian, debu memenuhi aula makan. Hawa pedang berpusar di mana-mana. Mempengaruhi segala sesuatu di jalurnya. Dari kejauhan, kerumunan itu bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada serangan musuh saat makan siang? Itu paviliun Damriong Utara. Apa? Kenapa sesuatu terjadi di tempat para instruktur berkumpul? Ayo kita periksa. Sepertinya ini pertarungan antar instruktur. Para anggota Wunro juga dipenuhi keraguan. Wunro angkat bicara. Bukankah Hamin bilang dia akan ke paviliun Damriong Utara untuk menemui instrukturnya? Mungkinkah ini karena? Di sisi ini, keduanya sedang saling berhadapan. Wunro bertanya ragu. Apa? Apa instruktur itu bertarung dengan tangan kosong? Instruktur. Dia berteriak murka. Kau tikus kecil yang menyebalkan, kau cukuandai menghindar. MU Back mengejek. Apakah aku berharap terlalu banyak? Melihat teknikmu, kau memang dari Daolim, tapi sayangnya, itu seperti membuang mutiara ke hadapan babi. Dia membentak. Apa katamu? Kau masih berani mengejekku di saat seperti ini? Dia melapisi bagian luar bilah pedangnya dengan energi internal. Aura merah meledak dari tubuhnya. Dia mengancam. Baik, akan kutunjukkan padamu ilmu bela diri tiada tanding yang menjaga Daolim tetap berdiri, teknik andalan dari pemimpin aliansi langit ortodoks. Pedang pembantai iblis pembelah langit. Kekuatannya semakin meluap-luap. Menonton dari kejauhan, Hamin terpana. Kerumunan di sekitarnya merasakan hal yang sama. Di dalam, dia menerjang maju, menciptakan banyak bayangan. Menyerang MU Back dengan gelombang kejut yang kuat. Dia mendekat tepat di sampingnya. Pada saat itu, MU Back mengaktifkan energi internalnya, matanya bersinar. Dia condong ke belakang untuk menghindari tebasan. Dan kemudian melanjutkan.